mantap sekali. Aduh, akhirnya cukup juga buat beli tas baru. Jangan berpura-pura, cepat antar makanannya. Begitu selesai, besok donasi lagi beberapa kali. Xiao Ying. Lin Fan. Lin Fan. Lin Fan. Itu kesalahanmu sendiri. Aku kasih tahu ya. Dasar tak berguna. Bukan masalahku. Mau mati ya mati sendirian. Ayo pergi, pergi, pergi. Tolong aku. Jangan peduli, jangan peduli. Pergi, pergi, pergi. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Siapa yang bisa membantuku? Tolong, tolong. Kamu siapa? Kenapa wajahmu persis sama denganku? Aku adalah kembaranmu dari dunia paralel. Kembaran? Ini ilmu pengetahuan di dunia tempatmu kini. Sebuah eksistensi yang tak terjelaskan. Hasratmu untuk bertahan hidup telah membelokkan ruang serta garis semesta paralel. Menarikku dari dunia paralel, lalu menyalinku ke sini. Sekarang akan kuberikan kemampuan menyalin ini kepadamu. Dia lenyap, kembaranku. Satu botol air mineral biasa, mau disalin. Ini serius? Apakah aku sedang bermimpi? Ternyata benar-benar bisa menyalin. Benar-benar bisa meniru. Salin. Salin. Hahaha. Salin, 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 salin. Salin, 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 salin. Wah, dengan kemampuan ini, kalau buka pabrik air, aku bakal kaya. Kaya, kaya. Aku pasti kaya. Aku pasti kaya. Orang ini gila atau gimana? Kalian tidak tahu apa-apa. Aku bisa meniru. Goldfinger. Ngerti? Ngerti nggak? Aku pasti kaya. Suatu hari aku bakal jadi orang terkaya di Jakarta. Gila banget, otaknya ada masalah. Ayo pergi. Kaya. 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 Aku pasti kaya. Kaya. Hei, anak muda. Kamu baik-baik saja? Keterampilan identifikasi keluarga Dani, mau disalin? Salin. Hei, anak muda, mobilku di dekat sini. Biar kuantar ke rumah sakit dulu. Pak Tua, aku tidak apa-apa. Cuma agak kaget. Kotak tembakau Anda ini barang bagus, kan? Oh, bisa kau kenali asal-usulnya? Aku baru saja menyalin kemampuan identifikasi Anda. Kotak tembakau ini terbuat dari nikel putih. Warnanya mirip giok. Halus bagai lemak susu. Ini ciri khas kerajinan istana era Sriwijaya. Polanya padat dan rumit. Warna-warninya sungguh memukau. Pasti karya tangan pelukis istana berpengalaman. Nilainya pasti sangat tinggi, kan? Generasi muda yang hebat, benar-benar generasi muda yang hebat. Botol tembakau saya ini merupakan satu-satunya yang tersisa dari upeti era Qianlong. Karena bentuknya unik, tak banyak orang mengetahuinya. Namun kau langsung mengenali asal-usulnya. Tanpa pengalaman 30 tahun, mustahil punya kemampuan seperti itu. Aku memang menebaknya. Aku ternyata bisa menilai barang antik. Pengetahuan ini seakan tertanam di otakku. Apakah semua ini berasal dari kemampuan menilai barang antik yang baru saja kutiru? Dengan kemampuan begini, tak semestinya terjerumus ke kondisi begini.
Saya Liu Dao Yuan dari Guzhenge. Boleh tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Gu Zhenge. Itu toko barang antik terbaik di Jiang City. Konon para pedagang kaya datang dari seantero negeri mencari Anda. Karena nama besar Liu Lao. Anda legenda mata dewa pertama di Longguo. Nama saya Lin Fan. Hahaha, itu cuma reputasi. Saudara Lin yang muda, jika Anda bersedia, Anda dapat menjadi pengelola di Guzhenge. Andalah yang menentukan gajinya. Liu Lao, saya hanya kebetulan bisa menebak asal-usul botol tembakau ini. Kalau benar saya ke sana, bukankah akan mempermalukan Gu Zhenge Anda? Anak muda, Anda kurang berambisi di sini? Tidak apa-apa. Jika Anda berubah pikiran, silakan temui saya di Guzhenge. Tentu saja. Baiklah, saya pamit. Astaga, aku benar-benar bisa menilai barang antik. Kemampuan ini, bahkan keterampilan pun bisa disalin. Jadi apa lagi yang tak bisa kulakukan? Apakah uang juga bisa disalin? Uang tunai 1 yuan terdeteksi. Ingin disalin. Salin. Salin. Hahaha. Udah kirim. Ini loh, nomornya sama. Semua barang di rumah ini nanti mesti cari orang buat ngangkutnya. Barang peninggalan orang mati ngapain disimpan? Sialan kamu mau apa sih? Aku belikan saja buatmu. Lin Ying, kamu tinggalin aku di pinggir jalan buat mati. Sekarang masih juga datang ke rumahku buat ngambil barang. Dia siapa? Lin Fan. Loh, kamu masih hidup? Kalau sudah ketahuan begini, aku nggak bakal pura-pura lagi. Aku udah lama bareng Tuan Kiao. Aku kerja 3 kerjaan buat biayain kamu. Tabunganku juga habis buat ngebeliinmu rumah ini. Kamu malah selingkuh di belakangku. Biayai aku? Kamu merasa layak? Dengar ya, cuma orang kaya macam Tuan Kiao yang pantas membiayai aku yang ngerti apa yang kuinginkan. Masih pakai barang bekas dariku. Masih juga naksir barang di rumahku menurutku kamu itu. Cuma pemulung, suka banget sama barang bekas. Kamu berani-beraninya bilang aku pemulung. Kamu bilang siapa barang bekas? Aku salah omong ya. Bisa jadi nggak tahu sudah berapa tangan yang pernah pakai. Omong kosong. Kamu dendam karena aku mutusin kamu, makanya kamu sengaja memfitnahku. Aku memfitnahmu? Benar-benar kumbang tahi bertopeng tak tahu malu. Karena kita sudah putus sekarang, maka barang-barang yang kubeliin untukmu seharusnya kamu kembalikan baju ini, tas ini, sepatu ini. Lepaskan. Makin miskin ya, makin pelit saja. Aku suruh kamu beliin baju buatku, itu karena aku menghormati kamu, itu kehormatan untukmu. Kenapa nggak mau lepas ya? Lepas ya, lepas saja. Lin Fan, jangan kira buka baju bisa mengintimidasiku. Itu justru membuatku makin meremehkanmu. Bocah. Iri ya? Tubuh yang bahkan tak bisa kamu lihat ini. Aku sudah lama bosan memainkannya. Jangan ngawur. Bukan aku yang beli stocking ini. Lepas. Kamu? Mana sanggup beli? Ini dari merek Falisi. Yang memasangnya adalah Kiao Xiao kita. Dia sendiri yang memasangkannya untukku. Mau punya juga? Kupikir kamu sih, nggak bakal dapet pacar juga nantinya. Stocking ini, ku beri saja untukmu. Salin stocking ini. Salin 100 untukku. Ini. Semuanya merek Falisi. Nyahlah. Lin Fan, kamu gila. Kamu tahu nggak, asal Kiao Xiao berkata sepatah kata, kau bakal langsung kehilangan pekerjaan, siap-siap tidur di jalan. Sudah, sayang. Besok ya. Aku ajak kau ke jalan barang antik. Sekalian pilih barang berkualitas tinggi. Barang antik itu mainan kalangan atas seperti kita. Jangan hiraukan sampah ini. Ayo kita pergi. Hempah. Barang antik? Memang uang ini tak bisa disalin. Tapi dengan kemampuan identifikasi ini, mencari uang jadi perkara kecil. Kak Liu adalah pakar identifikasi barang antik ternama di Longguo. Berkat keahliannya itu, mencari benda berharga bukanlah masalah.
Wah, Lin Fan, kenapa kamu sampai menyusul ke sini? Jangan-jangan kamu menyesal dan mau balikan denganku? Tebal sekali muka kamu. Aku tak berniat menimbun rongsokan. Aku ke sini untuk membeli barang antik. Dengar ya, meski kamu menyesal tidak ada gunanya. Aku akan segera menikah dengan keluarga Kiau, melambung tinggi ke langit, serta meraih puncak kehidupanku. Sedang kamu akan tetap terperosok di lumpur, jadi sampah. Kamu sama sekali tak pantas sejajar denganku. Anak muda, tahu apa itu barang antik? Itu bukan mainan bagimu. Jangan-jangan kau kehilangan kerja. Lalu ke sini buat memungut sampah. Hahaha. Tuan Muda Kiao, jangan remehkan pemuda ini. Tuan Muda Lin bermata tajam, dia ahli barang antik. Dia ahli? Menurutku di rumahnya paling banter cuma ada pispot neneknya, itu pun gara-gara sudah uzur. Hahaha, bagus. Anak muda, berani taruhan denganku. Kita masing-masing gelontorkan 10 juta untuk beli barang di sini. Siapa yang barangnya paling mahal dia menang. Jika kau menang, aku tambah 1 juta untukmu. Bagaimana? Baik. Pas sekali Kak Liu ada di sini. Biar beliau jadi saksi. Supaya nanti seusai barang antik dibeli, harganya tak diperdebatkan. Oke, setuju. Anak muda, kamu bisa tertipu loh. Keluarga Kiao punya banyak usaha, dan di jalan ini mereka punya sejumlah toko. Dia bisa dengan mudah mengambil barang antik bagus. Dia pasti menang. Kesepakatan tetap kesepakatan. Tak bisa ditarik kembali. Sudah janji. Jangan menyesal. Tak ada kata mundur. Lin Fan takut kalah ya? Siapa bilang aku takut? Ayo. Nanti kalau aku dapat barang bagus, ku tunggu 1 juta darimu. Ayo lihat-lihat dulu ya. Antik nih. Bos, usia barang antikmu ini cukup baru ya. Haha, anak muda, ini mainan cucu saya saja. Silakan lihat yang lain. Saya juga punya uang tembaga dinasti Qing, mangkuk dinasti Ming, kaca dinasti Tang, cangkir dinasti Song Utara. Kalau minat bilang saja, saya kasih murah. Ini, lukisan Guan Yu berjalan sendirian. Lukisan Guan Yu bersepeda. Mau menyalin? Anak muda, punya mata tajam. Ini lukisan Guan Yu berjalan sendiri. Karya tangan master, sudah diwariskan hingga kini. Lihat kualitasnya, lihat warnanya. Ini harta karun sejati. Tuh, suka kan? 50.000 saya lepas. Bos, dengar, saya bukan orang bodoh. Katamu ini lukisan Guan Yu bersepeda. Lukisan sejelek ini, minta 50.000. Tunggu, ini toko antik macam apa? Barang-barangnya jelek semua. Jangan-jangan saya kalah di lomba ini. Kura-kura ular Xuan Wu. Mau menyalin? Kura-kura ular Xuan Wu. Harganya mahal sekali. Tak bisa. Aku harus memilikinya. Bos, kura-kura ini kelihatannya bagus. Kebetulan aku butuh penahan pintu. Ini bukan kura-kura biasa. Ini milik kakek buyut saya. Ini pusaka keluarga. 30.000 kurang tak lepas. Tidak dijual. Nggak dijual. Aduh, bos, serius amat. Kura-kura sejelek ini pasang harga setinggi itu. Kau kira aku bodoh? Saya bid 1 kali 3.000. Kalau tak mau, ya sudah, simpan saja sebagai pusaka keluargamu. Anak muda, naikkan sedikitlah. 3.000 ya, 3.000. Tidak naik, Ini 3.000 ya, 3.000. Deal. nah begitu pas. Bos, hitunglah. Oke. Kura-kura ular Xuan Wu. Nilainya minimal 30 juta. Lomba kali ini, aku pasti menang. Kalian berdua sudah pilih barang antik? Serahkan pada saya saja, biar saya yang menaksir nilainya. Anak muda, hari ini aku akan memperlihatkan sesuatu padamu. Ini, gelas Liuli 8 harta. Ini termasuk salah satu dari 5 artefak terkemuka di Nusantara. Salah satu dari 7 harta Buddha. Pada masa lampau digunakan sebagai persembahan ke istana. Hanya dipakai kaisar. Gelas ini khusus diproduksi di kilang resmi Kaisar Kenzo. Kemudian dihadiahkan kepada permaisuri. Lalu dikubur bersama perhiasan dan permata. Nilainya paling tidak 10 juta. Zaki, kau pasti kalah. 1 gelas 8 harta. Mau disalin? Memang gelas 8 harta,
Jangan senang dulu. Siapa kalah siapa menang. Belum tentu. Yuni, Joko. Lihat nanti bagaimana aku mengurus kalian. TSK. Memang barang bagus. Gelas 8 harta ini memang khusus untuk kerajaan, sangat langka dan tak ternilai. Sekarang sudah lenyap. Gelas ini kemungkinan besar satu-satunya yang masih ada. Nilainya paling tidak 10 juta. Tak heran Joko. Benar-benar bermata tajam, bisa asal beli barang antik, seharga 10 juta. Zaki, sebaiknya kau menyerah saja. Kalau tidak barang antikmu nanti tak bernilai sama sekali. Kami semua akan menertawakan sampai gigi copot. Hahaha. Itu cuma barang palsu. Di matamu, itu malah dianggap harta. Palsu. Zaki, apa yang kau bicarakan? Apa yang kau tahu soal barang antik? Nonsens. Tidakkah kau dengar apa kata Dani? Ini mungkin satu-satunya yang tersisa di dunia. Apa kau lebih paham barang antik daripada Dani? Kau bilang, benda ini cuma satu di dunia. Kalau begitu benda ini, apa artinya? Kau? Ini Gelas 8 harta bernilai 10 juta. Aku punya selusin. ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini. Glazurnya cerah, garis-garisnya halus. Ini betul-betul asli. Yang ini juga asli. Kenapa yang ini juga tampak asli? Asli. Juga asli. Mengapa semuanya sama? Mustahil. Barusan Anda bilang, ini satu-satunya di dunia. Lalu kenapa kok tiba-tiba muncul begitu banyak benda berharga? Ini bukan benda langka atau antik. Ini cuma kerajinan yang dibuat di era modern. Semuanya palsu. Palsu? Tak mungkin. Dani, yakin Anda melihatnya dengan jelas? Saya melihatnya dengan jelas. Semua gelas ini identik. Ternyata bisa menipu mata tua saya. Pasti hasil tiruan seorang ahli. Tiruan? Kata Anda gelas kaca ini benar-benar palsu? Joko, benda ini sangat menyerupai aslinya. Bentuk dan garisnya terlihat tua pula. Meski tiruan. Meski tak bisa laku 1 juta, dijual 1000 pun masih bisa. Memalukan sekali bagi saya. Buat apa saya memilikinya? Palsu. Semuanya palsu. Lampu kaca bernilai 10 juta sudah dibeli. Yang satu suka barang bekas, satunya lagi gemar barang tiruan. Kalian berdua benar-benar pasangan serasi. Kamu, cawan kaca Joko ini paling tidak masih bernilai 10.000 kalau milikmu. Apa yang kau beli? Tuan Dani, ini barang antik yang saya beli seharga 3.000, tolong bantu periksa. Seekor kura-kura ini juga disebut barang antik. Ayolah Zaki, jangan-jangan itu batu penjaga rumah orang kau bawa ke sini. Haha Zaki, kenapa kau memilih belajar membeli barang antik? Katamu 3.000 untuk membeli kura-kura besi. Kupikir kepalamu pasti terbentur pintu. Hahaha. Anak muda kura-kura ini jelas dibuat dari besi, usianya pun tidak tua, tak punya nilai koleksi, jangankan 3.300 pun, itu sudah rugi besar. Tuan Dani, tolong periksa lebih teliti. Di dalamnya tersembunyi rahasia ini harta yang tak ternilai. Harta yang tak ternilai. Jika kura-kura ini antik, aku akan bersujud dan memanggilmu kakek. Zaki, bukan aku yang bilang kau tak punya mata, jangan meniru orang membeli barang antik. Sekarang lihat, kau tak dapat untung, bahkan rugi 1 juta. Anak muda dunia barang antik bukan untuk orang sepertimu. Benar-benar bodoh kau buta, ini benar-benar barang berharga. Baiklah kamu ini. Seperti kura-kura menelan batu timbangan sudah terlanjur bodoh. Aku ingin lihat bagaimana kau mengubah besi ini menjadi harta. Baik, lihat saja. Wah, apa ini? Mengapa bisa bersinar?
Kura-kura milikku ini terbuat dari emas murni. Emas seekor kura-kura. Jadi, kamu perhatikan baik-baik. Kura-kura bodoh. Ini kura-kura pasti beratnya beberapa kilo kan? Setidaknya berharga beberapa juta. Joko, apakah kamu yakin tidak akan kalah? Bagaimana bisa aku kalah? Ini pasti palsu. Betul sekali. Siapa yang tahu, mungkin dia cuma ingin menang dengan membeli yang terbuat dari tembaga. Mungkin dia mau menipu kita dengan yang terbuat dari tembaga. Jika tidak punya pengetahuan, lebih baik diam. Saya cuma pernah dengar emas dilapisi besi. Tidak pernah dengar ada emas dilapisi tembaga. Benar atau tidak, kita bisa tahu dengan mudah. Emas itu lunak, tembaga keras. Betul, betul. Coba gigit kepala kura-kura ini. Keras atau tidak, kita bisa tahu. Kura-kura ini, kalau sampai rusak, apakah kamu bisa mengganti? Apa yang kamu omongkan itu mimpi besar? Kura-kura rusak ini, bahkan jika itu emas murni, harganya hanya sekitar 1 juta paling banyak. Apalagi, jika itu hanya sekumpulan tembaga tua, tidak bernilai sama sekali. Dani, Anda kan berpengalaman. Coba periksa asal-usul barang ini dengan seksama. Kamu pasti tahu, kenapa barang ini pasti bukan tembaga. Kura-kura ini desainnya sangat gagah. Kaki menjejak awan, tubuh bersisik, ular dan kura-kura bergumul. Ini bukan kura-kura biasa. Ini adalah wulan, ular dan kura-kura. Anak muda, apakah kamu akan menjual barang ini? Saya tawarkan 3 juta. Apakah ini kura-kura ular wulan? Anak muda, barang ini jadi dijual atau tidak? Saya tawar 30 juta. Hei Dani, jangan sampai kau ditipu bocah ini. Mana ada kura-kura seharga 30 juta? Kau tidak mengerti? Ini kura-kura ular wulan dari Gunung Laut Utara. Di utara terbentang samudra luas. Samudra luas melahirkan kura-kura wulan. Seluruh tubuhnya terdiri dari emas murni. Energi murni menjadikannya air dewa, ia makhluk mistik dari era kuno. Jelas sebuah harta yang amat langka. 30 juta itu tidak mahal. Tetap saja Dani memang cerdik. Ayo, apa itu kura-kura ular wulan? Sejujurnya, ini cuma kura-kura biasa, mana mungkin harganya setinggi itu? Dani, kau pasti sudah tertipu. Saya tawar 50 juta. Nona Yanti dari keluarga Hartono. Kura-kura ular wulan ini memuat peta langit dan bumi, menampilkan angka-angka semesta. Setiap benda punya tai-chi-nya sendiri, tahu langit di atas dan bumi di bawah. Mampu menyeimbangkan dunia manusia. Ini aku Yanti yang hadir, saya tawar 50 juta. Hei, saya tawar 60 juta. Nona Yanti, kenapa tiba-tiba tertarik pada barang antik? Berniat membeli kura-kura ular wulan ini dariku? Saya datang memilih hadiah bagi tamu terhormat, kebetulan bertemu barang ini. Tak kuasa menolak, jadi ku ambil yang disukai orang. Semoga Dani tak keberatan. Saya tawar 80 juta. Nona Yanti, di emas abadi, saya benar-benar kekurangan benda ini. Sebagai puncak koleksi benda ini, tak bisa saya lepas begitu saja. Saya tawar 100 juta. 100 juta? Selamat Dani, barang ini jatuh ke tanganmu. Semua berkat Zaki. Matanya sungguh tajam, mampu mengenali kura-kura ular wulan nan langka ini. Dani, semua ini karena keberuntungan saya. Dipujinya saya karena mata tajam di Nusantara tak banyak yang mampu. Tuan Zaki, kakek saya sedang sakit parah, besok di Taman Selatan akan digelar lelang privat. Saya ingin mengundang Anda hadir, membantu saya memilih barang antik yang tepat sebagai hadiah untuk tabib sakti. Setelah urusan ini rampung, keluarga Hartono siap memberi hadiah 1 juta. Tentu saja saya juga ingin ikut dengan Nona Yanti demi menambah wawasan. Baiklah, sampai jumpa di lelang. Baik. Kakak Zaki, kalau ada harta berharga seperti ini lagi, harus beritahu saya segera. Saya akan memberi harga tertinggi di seluruh Jakarta. Terima kasih Tuan Dani. 100 juta Joko, apakah kita kalah? Harus berlutut padanya? Diam, cepat pergi. Hei, Joko, bukankah tadi sudah bilang kalau kamu kalah harus berlutut dan panggil saya kakek? Sekarang kamu menyesal dan mau lari. Siapa yang menyesal? Kalau begitu cepat berlutut, saya sedang buru-buru. Saya... kakek. Tunggu saja kamu. Hei, Joko, jangan lupa transfer 100 juta ke rekening saya. Zaki, saya izinkan kamu kembali ke sisi saya, bagaimana? Kamu izinkan saya kembali ke sisi kamu.
Iya. Kamu lagi kenapa sih? Zaki, coba lihat diri kamu. Dada saya, wajah saya, tubuh saya, ditambah saya wanita sebaik ini, punya sedikit penyakit putri. Kenapa? Penyakit putri itu kalau kamu benar-benar sakit, kamu ini paling cuma gangguan pengendalian diri. Saya... Kamu pikir bisa kembali ke sisi saya? Kamu pantas nggak? Dengar ya, jangan bilang kembali ke sisi kamu. Sekarang saya mendekat saja. Saya sudah jijik. Zaki, kamu pasti akan menyesal. Tunggu saja. Jadi begini rupanya tempat orang kaya biasa berkumpul. Tak disangka suatu hari aku, kurir makanan, bisa masuk aula megah seperti ini. Oh, itu Zaki kan? Kau benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya datang ke sini, tak takut malu. Ya, hahaha. Kenapa aku tak boleh datang? Cih, hari ini ada lelang. Yang hadir semuanya orang sekelas Tuan Muda Joko dan Master Michael, tokoh terpandang dan ternama. Sampah sepertimu layak ke sini? Jadi, maksudmu, lelang di Taman Selatan ini, selama ada uang, anjing pun bisa masuk. Betul sekali. Asal kau berduit, anjing pun bisa masuk, tapi kau tetap tak bisa. Oh, pantas saja. Tadi kulihat ada 2 anjing, jantan dan betina. Dia bilang kita anjing. Berani-beraninya kau memaki kami. Anak muda, tak mampu masuk Taman Selatan. Pernahkah kau pikirkan alasannya? Selama ini, sudahkah kau bekerja dengan benar? Oh, Anda pasti Master Michael bukan? Senang bertemu Anda. Mau menyalin gaya tinju 8 ekstrem tingkat tinggi? Ketenangan negara ada pada seni Tai Chi. Kedamaian dunia ada pada seni 8 tingkat. Orang tua ini rupanya cukup kuat. Salin. Mimpimu terlalu tinggi. Datang ke tempat begini, cuma ingin mendekati orang kaya, mendadak. Ambuh, orang tua ini akan mengajarimu hari ini. Biar kau rasakan, agar kau ingat. Ambilkan batu bata. Keahlian Anda hebat sekali, Guru. Hahaha. Anak muda, sebaiknya kau lekas pergi. Kalau tidak, kekuatan yang kulatih 20 tahun ini, kau takkan sanggup menahannya. Kenapa banyak bicara? Mencari mati, ya? Benar saja yang muda memang lebih kuat. Bahkan jika itu disalin persis sama, masih bisa lebih unggul darinya. Bagaimana mungkin ada jurus 8 tingkat? Jurus 8 tingkat ini diajarkan kakekku padaku. Bagaimana bisa kau tahu? Jurus 8 tingkat ini adalah barang bekas yang sudah kulakukan. Kalau soal senioritas, kau harus memanggilku guru leluhur. Kau. Anak muda, kau tidak ingin hidup lagi. Guru Ma adalah pemimpin sekte 8 tingkat. Kau menyinggungnya, sama saja. Mencari mati. Orang macam apa sekarang ini berani menjadi pemimpin sekte? Kalau begitu aku yang latihan asal-asalan saja. Sudah bisa mengalahkannya. Anak muda, berani sekali kau menghinaku. Karena kau bilang sekte Baji itu milikmu. Kalau begitu, mari kita bertanding. Jika aku kalah, aku akan berlutut dan mengakuimu sebagai guru leluhur. Jika engkau kalah, aku akan membunuhmu. Baiklah, kau ingin bertanding apa? Aku melatih 13 pelindung tubuh. Aku akan bertanding tebas kepala denganmu. Bawa pisau dan tombak ke sini. Aduh, Zaki, aku menasihatimu, cepat bersujud pada Master Michael dan minta maaf agar nanti tidak kehilangan kepala, darah berceceran di tempat. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anak muda yang berani, kalau begitu aku duluan. Tebas. Hehehe, ilmu yang bagus. Master Michael, hehehe. Wah, Tidak diragukan lagi, Master Michael memang hebat dengan kemampuan seni bela diri seperti ini, benar-benar kebal terhadap pedang dan tombak. ayah, teknik latihan keras 13 pahlawan ini, pedang yang diayunkan pun tak mampu menebas, tombak yang menusuk pun tak sanggup menembus tubuhnya, betul-betul sekeras intan, tak bisa dihancurkan. Hahaha. Itu perkara kecil. Aku mulai berlatih bela diri sejak umur 7. Tongkat maupun pukulan tak bisa melukaiku. Sekarang, memecah batu bata ataupun batu
Itu cuma perkara mudah, haha. Zaki, kau pasti belum pernah melihat ilmu bela diri semacam ini kan? Sungguh luar biasa. Memang aku belum pernah melihatnya. Sama sekali belum pernah kalian tukang menjilat seperti ini. Benar-benar mengesankan. Kamu ini sekarang kau hanya keras kepala, nanti giliranmu. Takutnya malah gemetar lalu berlutut memohon ampun. Berlutut dan memohon. Maha, anak muda. Sekarang berlututlah dan minta ampun padaku. Aku masih bisa membiarkanmu hidup. Dengan kemampuan recehmu yang baru 2-3 tahun ini, kau berani pamer di depan guru besarmu. Ibarat memamerkan kapak di hadapan tukang kayu pukulanmu belum cukup cepat. Selain itu, tidak cukup keras. Latihan keras 13 pahlawanmu pun belum sempurna. Hari ini akan kuajari sedikit demi kebaikan kakekmu. Kalau begitu kau cari mati. Jangan salahkan aku. Ayo. Senjata api perkakas. Tak mungkin. 13 pendekar, berlatih keras. Kau juga bisa? Ayo, dia cuma kurir antar makanan. Mana mungkin dia mempelajari teknik hebat milikmu? Katakan, trik licik apa yang kau pakai? Bener, aku sudah lama bersamanya, kenapa aku tak tahu? Orang tolol ini menguasai bela diri, pedang dan tombaknya pasti palsu. Jelas sekali. Jurus andalan keluarga mana mungkin dicuri bocah ingusan? Katakan, kapan kau mencuri senjatanya? Katakan. Senjata ini asli atau palsu? Kita buktikan saja. Bocah aku tak akan membiarkanmu lolos. Kau melukai tamu terhormat, mencuri ilmu, keluarga hari ini ku buat kau bermandi darah di sini. Hentikan. Lin Xiansheng adalah tamu terhormat yang kuundang. Jangan ganggu dia. Sama saja menyinggung keluarga Hartono. Kalian punya masalah dengan keluarga Hartono. Apa? Nona Yanti, kau benar-benar berani mengeluarkan sejuta demi mengundang sampah ini? Dia hanya seorang kurir antar makanan. Apa dia paham soal menilai barang antik? Kurasa kau akan menyesal nanti. Urusan keluarga Hartono tak butuh orang luar ikut campur. Zaki, ayo masuk. Baik. Bocah, akan ku buat kau menyesal. Kakekku sakit keras memerlukan 2 tabib terang gelap guna terapi akupunktur. Aku hendak mencari barang antik yang amat bernilai. Sebagai ungkapan terima kasih keluarga Hartono. Jangan khawatir, aku pasti bakal membantumu memilih barang yang tepat. Hadirin yang terhormat, lelang kali ini bertujuan untuk menyediakan wadah tukar-menukar koleksi antik. Di samping koleksi dari Taman Selatan, bila ada yang hendak menjual koleksi, usai diverifikasi dapat langsung dilelang. Lot pertama hari ini ialah Gucci berkaki 3 tang sancai edisi kerajaan. Gucci ini sungguh memikat, desainnya klasik sekaligus anggun, bentuknya proporsional, dindingnya rata dengan ketebalan merata. Saat diguncang terdengar cairan beriak di dalamnya. Setelah pemeriksaan ini merupakan produk kiln kerajaan era Kaisar Tono. Harga awal 10 juta. Gucci malam era Mojokerto ingin disalin. Rupanya memang Gucci kamar mandi. Aku mencium aroma di udara. Tercium aroma tipis. Harum yang awet. Pasti Gucci ini berisi anggur lezat. Saya menawar 12 juta. Anggur lezat, saya ikut menawar 13 juta. 14 juta. 15 juta. Sebuah Gucci kamar mandi kalian betul-betul menyebutnya seperti anggur lezat dan melelangnya sampai 15 juta. Sebuah pot malam. Kalian sungguh menyebut ini anggur istimewa. Bahkan harganya dipatok setinggi 15 juta. Apa ini? Oh Tuan Dani, apakah Tuan juga paham asal-usul benda ini? Ternyata pandangan para ahli serupa ya. Saya memang tidak salah menilai orang. Adik, matamu sungguh tajam. Hehe, pandangan para ahli sama. Pengalaman dan keahlian saya menilai barang, semua itu saya pelajari dari Tuan. Kalian sedang bicara apa? Aku sama sekali tak mengerti. Namun Tuan Rangga sangat gemar anggur benda ini. Sangat cocok dijadikan hadiah untuk Tuan Rangga. Saya menawar 18 juta.
Barang ini tak bisa dibeli. Kenapa? Jika benda ini jatuh ke tangan pecinta anggur, harganya bisa jauh melampaui 20 juta. Saya menawar 20 juta. Zaki, sepertinya kau belum paham betapa berharganya anggur berusia 1000 tahun ini. Saat ini anggur tua tahun 1950 saja sudah bernilai 1 juta. Anggur langka 1000 tahun ini tentu jauh lebih mahal. Barang ini sebenarnya bukan anggur, melainkan pot malam yang dipakai pada zaman kuno. Apa? Kalian sungguh keterlaluan. Kalau kalian tak mampu menilai, maka anggur istimewa ini akan kubeli. Kebetulan kalian semua sedang di sini. Tempayan anggur ini mari kita buka sekarang, lalu kita bagikan kepada kalian semua. Karena kalian tak tahu cara menghargainya. Jadi biarkan aku yang meminumnya, aku saja yang akan membeli anggur ini. Semua orang hadir di sini. Kita botol ini akan kita buka di sini. Anggur ini akan kubagikan pada kalian. Bagaimana? Bagus. 20 juta. Sekali. 20 juta 2 kali. 20 juta 3 kali. Selamat Joko, Anda berhasil mendapatkan anggur ini. Silakan Joko buka botolnya sendiri, silakan cicipi. Rasanya aneh, kenapa rasanya aneh ya? Mengapa tak ada aroma anggurnya? Benar. Memang agak aneh. Kalian memang tidak paham. Mungkin karena terlalu lama disimpan. Lagi pula ini anggur buatan orang kuno 1000 tahun silam, pasti punya keistimewaan tersendiri. Setelah Joko berkata begitu, aku mulai merasakan aroma harum yang aneh. Ayo. Silakan rasakan. Cepat coba. Baiklah, cepat tuangkan anggurnya, hahaha. Hahaha, ayo silakan, semuanya. Ayo. Saranku sebaiknya kalian tidak meminumnya. Ini bukan minuman bagus. Lihat saja kamu hanya iri karena tak ikut minum. Betul, anggur ini pasti bermanfaat untuk kecantikan serta memperpanjang usia. Kak Dani mau coba segelas? Bisa kuberikan 1 gelas? Barang istimewa begini. Aku tak seberuntung itu. Mengapa kurasa anggur ini? Anggur ini, ayo coba. Ayo coba, ayo semuanya. Aduh, tidak bisa diminum. Minum. Ayo minum semua, ayo minum. Aduh, tak bisa diminum. Ini minuman. Ini minuman kok rasanya aneh. Mungkin orang dulu seleranya berbeda. Mungkin sudah 1000 tahun, rasanya memang berubah. Iya. Ini bukan kendi minuman, tapi wadah kencing istana kuno. Isinya jelas bukan minuman lezat, melainkan air seni. Anak muda, apa yang kau bicarakan? Kalau kau tak percaya, tanya saja Pak Dani. Pak Dani itu penilai barang antik. Betul, memang itu wadah kencing. Apa? Kok bisa? Mustahil. Aduh, kan sudah kubilang tak boleh diminum, kalian tetap saja meminumnya? Joko, lihatlah dari sisi positif. Ini kan benda dari istana kuno. Mungkin itu air seni sang ratu atau para selir, dan kau sudah meneguknya. Kau benar-benar beruntung. Kau 20 juta untuk sebuah pot urin. Joko, kamu memang tidak rugi ya. Kamu sudah tahu sejak awal, kenapa tidak bilang dari awal? Aku rasa niatmu tidak baik. Bukan, mana bisa menyalahkanku. Tadi aku sudah memberimu kesempatan. Kalian saja yang tak memanfaatkannya. Lelang dilanjutkan. Baik. Berikut barang kedua hari ini. Ini apa? Sepertinya batu nisan. Ini batu penutup makam yang ditemukan perampok makam 10 tahun lalu, ditemukan di pegunungan telah melewati banyak peperangan. Namun warnanya tetap tak pudar, bentuknya masih utuh. Batu ini dingin seperti es. Nyamuk pun tak berani mendekat. Semua hewan takut. Harga awal 8 juta. Silakan maju bagi yang berminat. 8 juta. Membeli batu rusak? Batu ini tampaknya memang sudah sangat tua, namun
tak punya nilai koleksi? Jangan bilang dari 1000 tahun silam, meskipun dari 10.000 tahun lalu pun, apa hanya sebuah batu rusak, apa nilainya? Mau menyalin prasasti tanpa tulisan? Ini barang bagus. 8 juta. Saya yang menawar. Zaki, apa kamu sudah yakin? 8 jutamu cuma buat beli pecahan batu ini. Walaupun sangat tua, tetap saja tak punya nilai koleksi. Beberapa orang memang tak bisa mengenali dirinya. Orang yang cuma antar makanan akan tetap jadi pengantar makanan. Meski dia lumayan beruntung dan dapat sedikit uang, dia tetap saja cuma kurir makanan. Hahaha, Zaki. Kalau mau batu itu bilang aja. Cari saja batu besar di gunung manapun. Tak usah bilang 1000 tahun. Kalau nemu yang di atas 10.000 tahun juga oke. Betul. Di belakang rumahku masih ada satu. Setidaknya 2000 tahun lalu. Ku jual seharga 10 juta. Murah. Gimana? Menurutmu gimana? Anak muda, ini murni keputusan impulsif. Batu ini walau tua tetap tak bernilai, tidak berharga. Anjing kampung tetap anjing kampung. Masih saja meniru orang main barang antik. Menurutku, uangmu bakal cepat habis. Batu lain, walau tua tetap tak berharga. Tapi yang satu ini berbeda dari yang lain. Oh. Zaki, terus apa? Apa kamu mau bilang? Kami ini buta, cuma kamu yang lihai. Kamu anggap pecahan batu ini bakal jadi barang mahal. Tunggu saja, nanti kamu lihat. Kamu bakal tahu. Hehe. Mustahil. Kok bisa begitu? Ini mustahil. Bagaimana bisa begini? Dia sudah memukulnya berkali-kali. Tak ada serpihan yang rontok sama sekali. Bocah ini. Apa kau kebanyakan nonton drama pendek? Kau benar-benar mengira ada lapisan tersembunyi di dalamnya. Hahaha. 800.000 buat beli batu yang jelas tak seharga segitu lalu berharap langsung sukses kayak mendadak. Benar-benar mimpi kamu ya. Tak mungkin batu ini, pasti ada orang yang menjaganya dengan cermat, pasti ada keistimewaan. Pasti ada hal tak biasa. Nak kadang kita keliru menilai tak apa, batu ini tampak tanpa lapisan tersembunyi. Zaki, menurutku batu ini terlalu sempit. Tak mungkin ada harta di dalamnya. Bahkan lukisan atau kaligrafi pun pasti lama sudah membusuk. Kau mungkin benar-benar rugi membelinya, tapi tak apa, lain kali kita lebih hati-hati. Tak mungkin. Batu ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Sedingin es. Api dan es silih berganti. Batu ini akan retak, tandanya sudah ada. Wow, keren permainannya, ya. Apa yang terjadi? Dia ngapain tuh? Kenapa dia menyalakan api? Selesai. Ini batu nisan, ini emas. Lihat, ada tulisannya di atas.
baik maupun buruk, hanya dapat dinilai oleh generasi mendatang. Ternyata ini makam seorang ratu, seorang permaisuri. Orang-orang tak pernah mengerti. Mengapa sang permaisuri memutuskan mendirikan prasasti tanpa tulisan selama bertahun-tahun? Para akademisi terus memperdebatkan hal ini. Ternyata, sang permaisuri menuliskan pesannya. Semuanya terpahat di nisan makamnya. Benar saja seorang ratu agung, berjiwa besar, kepemimpinan luar biasa. Prasasti tanpa tulisan. Bocah ini benar-benar beruntung. Ia bahkan menemukan prasasti asli tanpa tulisan. Hanya membeli batu rusak. Bisa berupa prasasti tanpa tulisan. Ini mengungkap misteri ribuan tahun benar-benar harta tak ternilai. Harta yang tak ternilai, adik kecil, aku tawar 1 miliar. Aku tawar 1,5 miliar. Aku tawar 3 miliar. 3,5 miliar. 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 8 miliar. Tidak bisa kesempatan begini. Tak boleh kulewatkan, aku tawar 10 miliar. Aku tawar 12 miliar. Aku tawar 20 miliar. 20 miliar. Sebuah batu retak yang dibeli seharga 8 juta ternyata dapat dijual seharga 20 miliar. Keluarga Hartono kaya raya. Walau kami ingin bersaing, namun kami tak punya kuasa. Ada yang ingin menawar lebih tinggi? Jika tidak ada, maka prasasti batu tanpa tulisan ini akan menjadi milik Nona Yanti. Terima kasih atas kedermawanannya. Barang ini sangat berharga, sangat cocok dihadiahkan kepada 2 dokter ajaib. Saya akan segera menyuruh orang membawanya. Zaki, kali ini saya mengundangmu, ternyata tidak salah mengundang. Kau benar-benar berhasil memperoleh barang sebagus ini. Apa ini? Nona Yanti, sepertinya kau terlalu cepat menawar. Saya masih punya satu barang yang lebih baik belum kutampilkan. Barang apa itu? Ini dia, patung batu Buddha Mojopahit. Ayo, patung Buddha era Majapahit. Ribuan orang bekerja setiap hari membangun Majapahit. Lalu meletus pemberontakan dalam sejarah kelam Majapahit pun dihancurkan. Patung Buddha besar ini sempat dijual ke Jepang. Untungnya ayahku bersahabat baik dengan Tuan Yesua dari Jepang, keluarga kami. Joko mengeluarkan 1 miliar demi membeli harta negara ini. Bagaimana? Bukankah ini jauh lebih indah ketimbang batu nisan murahan itu? Joko, boleh aku mendekat untuk melihat lebih jelas? Tentu. Baiklah, semua silakan datang dan nikmati bersama. Hahaha. Ini Kerajinan serta bahan patung Buddha batu ini benar-benar bergaya dinasti Mojokerto. Teksturnya sangat halus, garis-garisnya mulus, lembut dan berkilau. Pasti buatan seorang maestro hebat-hebat. Ini sungguh harta yang luar biasa. Benar-benar benda berkualitas. Permukaan patung Buddha halus dan lembut. Memang mahakarya dinasti Mojokerto. Mendeteksi kepala Buddha Majapahit ingin menyalinnya. Mendeteksi apakah kepala Buddha emas dari Mojopahit ini palsu. Kepala Buddha emas. Ini jelas patung Buddha batu. Mengapa disebut kepala Buddha emas? Jangan-jangan lapisan luar benda ini tiruan. Harta yang sebenarnya ada di dalam patung Buddha batu ini. Hei, anak muda, mau pegang terus ya? Ini patung Buddha Mojopahit. Lebih mahal dari seluruh hartamu. Pantaskah kamu memegangnya? Iya kan? Kalau sampai jatuh atau rusak, bisa bayar nggak? Benda seperti ini, diberi gratis pun aku belum tentu mau. anak muda, hanya bisa mengejar yang lebih tinggi. Kenapa tergoda oleh barang yang bukan milikmu? Patung Buddha batu ini saya tawar 3 miliar. Saya tawar 4 miliar. Saya tawar 5 miliar. Saya tawar 6 miliar. Hei, patung Buddha batu ini tak bisa dilelang. Kenapa? Patung Buddha batu ini bagus. Ini barang berkualitas tinggi. Patung Buddha ini memang berkualitas, halus dan lembut, termasuk barang berkualitas tinggi. Tapi sebenarnya itu palsu. Kamu bilang apa? Ini barang yang keluarga Joko saya beli senilai 1 miliar. Dari kalangan ahli. Kamu bilang ini palsu, seenaknya. Anak muda, kurasa kau iri jadi menodai nama baik Joko. Bukti apa yang kamu punya? Cuma omong kosong, berani bilang patung Buddhaku palsu. Kalau hari ini kau tak bisa bawa bukti, aku akan menuntutmu. Siapa bilang aku tak punya bukti? Semua lihat bagian atas kepala Buddha ini. Tapi kepala Buddha seharusnya dipoles dengan pasir giok lembut untuk pemolesan. Namun pemalsunya malah memakai pasir kuarsa keras serta pasir sungai murah. Itulah yang membuat tepi kepala Buddha menjadi kasar. Kilauannya memudar, tepinya kasar. Masih kurang untuk membuktikan bahwa ini palsu. Cahayanya redup, permukaannya kasar ini belum cukup membuktikan bahwa ini palsu, kan? Benar-benar, memang agak kasar. Benda ini merupakan persembahan. Pengrajinnya pasti tak akan berbuat kelalaian begini. Jelas ini buatan peniru, namun masih kurang sempurna.
Syukurlah kamu cepat menyadarinya, Zaki. Kalau tidak, keluarga Hartono pasti merugi besar. Bila ini palsu, meski dikerjakan sangat teliti, tetap saja tak bernilai. Joko, jika Anda bermaksud menjual barang tiruan ini kepada kami, Saya pun tidak tahu. kalau Anda memang tak tahu, baiklah. Lelangnya dibatalkan, kami menolak patung Buddha ini. Benar kami tidak berminat. 1 miliar. Membeli barang tiruan Joko. Saya kira Anda sebaiknya berhenti bermain barang antik. Kalau tidak, Anda bisa kehilangan rumah. Begini saja 10 juta. Saya beli patung Buddha ini. Anggap saja membantu Joko. Supaya Anda mendapat sedikit uang kembali. 10 juta. Zaki, apa yang kau pikirkan sekarang? Uang itu juga tidak didapat dengan mudah. Kamu sebut 10 juta. Untuk apa membeli barang palsu? Kalau Joko tak mau menjualnya, biarkan saja. Jika patung Buddha ini ada di rumah Anda, itu bisa menjadi pengingat bagi Anda. Berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan uang. Jika tidak, bisa rugi besar. Kamu baiklah. Saya jual. Rekan-rekan, kalian dengar baik-baik. Ini Zaki yang rela bertindak bodoh, jadi jangan menyalahkan saya. 10 juta terjual. Inilah Zaki. Sangat ingin menjadi si bodoh yang terperangkap. Kalau begitu jangan salahkan aku. Transaksi 10 juta. Zaki. Aku sudah tahu patung batu ini palsu, tak bisa menipu Yanti. Menipumu juga tak masalah. Hahaha. Zaki, apa yang kau lakukan? Nak, uang itu bukan untuk dipakai begini. 10 juta? Beli patung palsu? Ditaruh di rumah? Ruginya memang kecil. Kalau orang lain melihat, mereka akan berpikir kau buta soal barang berharga. Itu akan merusak reputasi. Perkataan sudah terucap. Tak bisa ditarik kembali. Semua orang tadi sudah mendengar, sekarang kau tak berniat membatalkannya kan? Jangan bilang kau menyesal. 10 juta tak sanggup dikeluarkan, masih pura-pura kaya, mengaku orang besar. Siapa bilang aku mau membatalkan? 10 juta ku terima. Bagus. Uangnya diserahkan. Barangnya diserahkan. Patung batu ini sekarang milikmu. Tak masalah. Nah, jadi sekarang patung batu ini sudah milikku. Sudah milikmu, sudah hehe. Uangnya sudah lunas, tak boleh menyesal. Jangan menyesal. Apa yang perlu kusesali? Menyesal karena tak ada lebih banyak orang bodoh. Membayar mahal untuk barang palsu. Menyesal karena patung batu Mingtang ini dianggap barang palsu, lalu dijual 10 juta. Menyesal telah menjual patung batu Mojopahit ini sebagai barang tiruan laku 10 juta. Patung batu Mojopahit ini jelas sekali barang palsu, hahaha. Memang benar. Bukankah tadi kau yang menemukan kalau itu barang tiruan, tidak mungkin itu asli? Maksudku patung batu itu memang tiruan, tapi bukan berarti kepala patungnya ikut palsu. Kamu bercanda? Ini memang barang tiruan itu diberikan Yesua gratis untuk ayahku. Maksudmu kami maupun Yesua sama-sama tidak tahu. Tiruan? Joko, tadi bukankah kau bilang kau sama sekali tak tahu? Sesaya. Joko, kau benar-benar tak tahu malu? Betul. Apa kau pikir keluarga Chen ini bisa dianggap gampang ditindas? Kau memakai ini barang tiruan tak bernilai dan menjualnya mahal. Bisnis barang antik memang soal kejelian mata. Jika kau sendiri tertipu, jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri. Karena kurang pengalaman. Sebaiknya kau ingat baik-baik ucapanku. Jika nanti aku dapat membuktikan kepala patungnya asli, kalian pasti menyesal. Tadi Joko sudah bilang bahwa ini barang tiruan tak bernilai. Apa kau baru saja tertipu 10 juta sampai hilang akal? Bermimpi bahwa barang tiruan ini bisa dijual semahal itu? Asli atau tiruan? 1 kali pukul akan membuktikan. Ambil palu. Wajah Dharma terdapat pada wajah fisik. Tubuh sejati berada dalam tubuh palsu. Inilah yang asli. Kepala Buddha dari Mojopahit. Ini terbuat dari emas. Terbuat dari emas murni. Di dalam batu Buddha ini ternyata berisi kepala Buddha emas. Ternyata kita yang keliru. Wajah Dharma terdapat pada wajah fisik tubuh sejati berada di dalam tubuh palsu. Menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Mustahil. Tidak mungkin. Pasti.
Batu Buddha itu palsu. Bagaimana kalian dapat memastikan bahwa kepala Buddha emas ini memang asli? Mustahil. Sudah pasti mustahil. Patung batu tadi palsu. Bagaimana kalian dapat memastikan patung emas ini memang asli? Betul. Ini pasti jebakan berlapis. Palsu dibalik palsu, semuanya palsu. Tak tahu malu? Kepala patung emas ini, garisnya lembut dan bersih, sangat bulat serta detail. Dilihat dari pengerjaan dan material, tak sebanding dengan tiruan tadi. Ini jelas mahakarya ternama era Tang. Pengrajin ternama. Karyanya ini barang langka. Sedangkan kepala patung ini, retakannya sudah lama, jelas akibat perang saat itu dipotong terburu-buru menyisakan bekas. Kepala patung emas ini barang langka tak ada ragu. Saya pun tak menemukan cacatnya. Mata muda ini sungguh luar biasa, memang hebat. Ini mana mungkin? Jika itu memang patung emas, mengapa bagian luarnya dilapisi palsu? Ini karya para kolektor senior barang antik. Di masa perang yang kacau, kolektor yang patriotik cemas harta negara lenyap, mereka sengaja meniru untuk menipu penjarah Jepang. Keahlian mereka cukup lihai. Mereka hanya perlu mewariskan keahlian kepada generasi selanjutnya untuk menebus harta negara dengan harga murah. Kepala patung emas ini terpisah puluhan tahun, akhirnya pulang ke rumah. Saya bersedia menolong, mengantar harta negara yang hilang pulang ke tanah air. Kepala patung Buddha ini telah berkelana puluhan tahun, akhirnya kembali ke tanah air. Saya siap menggelontorkan 5 miliar demi membantu negara naga memulangkan harta nasional ini. Barang yang dahulu dibeli seharga 10 juta ini kini laku 5 miliar. Bagus, selamat Dani. Kepala patung emas ini kini jadi milikmu. Bagus, bagus. Harta nasional ini amat penting bagi negara naga. Saya putuskan untuk menyumbangkannya ke Museum Negara Naga. Sekalian meraih gelar pengusaha patriot Dani memang dermawan. Baru saja dia menggelontorkan 5 miliar. Benar sekali. Tak seperti segelintir orang yang sengaja menipu saudara sebangsa. Kami, Grup Cendana, akan terus bermitra dengan Dani. Bisnis barang antik jadi lebih aman, hahaha. Pantas saja, Dani. Keluarga Hartono berniat menyumbang 1 miliar lagi guna memulihkan artefak budaya. 1 miliar lagi. Kalau begitu, saya pun punya 1 lampu kaca 8 harta. Seluruh uang yang dihasilkan lampu ini akan disumbangkan ke Pavilion Harta Nasional Negara Naga untuk menelusuri peninggalan yang hilang, agar tak seperti sebagian orang yang berkolusi dengan penjahat Jepang, mencuri lalu menjual harta negara. Tunggu dulu. Lampu kaca 8 harta. Lampu kaca 8 harta apa maksudmu? Sialan, itu bukan punyaku. Lampu kaca 8 harta kan? Bukankah ini gelas kaca 8 harta punyaku, sialan? Kiao Xiao, kau sama sekali tak boleh bicara sembarangan begitu. Cawan kaca 8 harta ini adalah pusaka keluarga yang kuterima turun-temurun. Mana mungkin kau mengatakannya milikmu, Kiao Xiao? Kau punya buktinya? Bukti apa lagi yang perlu? Waktu itu di pasar barang antik, saat aku beradu denganmu, yang kupegang adalah cawan ini. Benar. Dulu kau merencanakan jebakan untuk Kiao Xiao kami, memecahkan cawan kaca itu, lalu sekarang kau mengambil yang serupa persis, dan masih berani bilang tidak mencuri milik Kiao Xiao? Kau sendiri baru saja bilang, cawan kaca 8 harta punya Kiao Xiao sudah pecah, maka yang satu ini jelas milikku. Betul sekali yang satu ini. Saat itu aku juga di sana, dan aku bisa membuktikan bahwa cawan kaca 8 harta ini cuma ada 1 di dunia. Kalian mau memakai barang palsu itu untuk menukar dengan yang asli, begitu maksud kalian? Heh, dasar kau. Tua bangka. Ini. Cawan kaca 8 harta ini benar-benar milikku, persis denganku. Lin Fan, aku yakin kau yang mencuri barang antik punya Kiao Xiao. Kau kira aku tak mengenalimu? Saya yakin itu kamu mencuri barang antik milik Joko. Saya masih belum tahu siapa kamu. Seorang kurir bau, biasanya hanya melakukan tindakan kotor dan busuk. Dulu aku meninggalkanmu, ternyata keputusan tepat. Benar. Lampu kaca 8 harta ini memang persis sama. Namun milik saya yang ini asli. Sedangkan punyamu palsu yang dibeli di pasar barang antik. Kamu. Menurut saya Joko sebaiknya tak usah main barang antik lagi. Cara pandangmu terhadap barang antik sama seperti pandanganmu pada wanita. Hanya suka yang murahan. Hanya suka yang rusak. Siapa yang kamu sebut murahan? Kapan saya menyebut nama seseorang? Kamu sendiri yang datang mengaku untuk mengambilnya.
Lampu kaca 8 harta ini pasti asli. Menurut pasar nilainya minimal 10 juta. Pemuda ini sering menemukan harta karun yang tak ditemukan orang biasa. Hari ini juga dijamin oleh Dani. Saya yakin lampu kaca 8 harta ini tak mungkin palsu. 10 juta saya tawar. 10 juta. Zaki, kau mencuri barangku, lalu menjualnya seharga 10 juta. Hei, itu barang antikku. Joko, barang antikmu itu sudah kau sendiri yang merusaknya, hei. Mungkin sekarang kau bisa pergi ke pasar barang kuno, barangkali masih ada yang tersisa. Kau... Joko. Kau... Yanti, barangnya sudah laku. Hadiah bagi kedua dokter itu sudah siap. Sepertinya tak perlu lagi berada di acara lelang ini. Ayo pergi. Hei, Zaki, aku tak akan membiarkanmu kabur. Masih mau meminta kedua dokter itu menyelamatkan Dani. Mimpi saja. Zaki, terima kasih banyak telah membantuku mendapatkan barang antik yang sangat berharga. Penyakit kakekku kini akhirnya bisa disembuhkan. Lalu penyakit Dani, bagaimana kondisinya sekarang? Penyakit kakekku terbilang langka. Bertahun-tahun kami mencari dokter-dokter ternama di negeri naga, tapi tak ada yang dapat menolong. Kata dokter mungkin tak lama lagi. Jika kali ini gagal mengundang 2 monster itu. 2 monster? Konon 2 monster itu menguasai ilmu kedokteran seperti Budi dan Tony. Justin, Sally yang terkenal. Bila aku bisa menirunya, bukankah itu berarti menyatukan keempat ilmu kedokteran para dokter ternama? Sekarang aku harus membawa prasasti ini ke Gunung Sibayak untuk memohon kepada mereka. Yanti, boleh aku ikut denganmu? Mungkin aku bisa membantu. Tentu. Denganmu menemaniku, aku jadi lebih tenang. Baiklah. Tiga yang tak diselamatkan. Ini aturan 2 makhluk terang gelap. Mereka punya 3 pantangan menolong. Pertama, tak menolong orang yang sudah wafat. 2 tabib berenergi aneh. Kalau sakit, mereka tak berminat. Mereka tak akan membantu. Lalu yang kedua? Tak menolong orang tak berkuasa dan tak berpengaruh. Siapapun yang datang berobat haruslah orang ternama atau berkuasa. Bila mereka tak kenal, pasti langsung ditolak. Ada lagi? Tak menolong orang tanpa uang. Meminta mereka turun gunung biayanya sangat mahal. Meski kau punya jutaan atau puluhan juta, tetap tak bisa mengetuk pintu mereka. Benar-benar angkuh. Seorang tabib seharusnya harus menyembuhkan dan menolong membantu dunia dan meringankan derita. Mereka punya keahlian medis, tapi tiada belas kasih. Aku mau melihat siapa sebenarnya mereka. Ayah, pelankan suara. Jangan sampai mereka dengar. Mereka berwatak aneh. Jika kau menyinggung mereka, kakekku pasti tak ada harapan. Tenang, aku tahu caranya. Yanti dari grup Hartono memberi hormat pada 2 senior. Yanti dari grup Hartono memberi hormat pada 2 senior. Yanti dari grup Hartono Zaki membawa harta nasional batu prasasti tak bertulis dari Nusantara. Memberi hormat pada 2 senior. Grup Hartono Yanti Zaki membawa pusaka negara batu prasasti tanpa tulisan dari Nusantara. Menyapa kedua seniornya. Kamu masih punya sedikit sopan santun. Masuklah. Dokter ini memang cukup hebat. Wah, kebetulan sekali. Joko, Yuni, kenapa kalian ada di sini? Kenapa? Apakah di Gunung Sibayak ini cuma kalian yang boleh datang? Kami tak boleh di sini? Kami juga diundang oleh kedua dokter terang gelap untuk memeriksa pasien. Sopan. Ama, di mana mereka? Hormat. Di mana lokasinya? Benar atau salah, baik maupun buruk itu bergantung pada yang datang. Tepat. Memang Kaisar Wusing Stella tak bertulisan. Batu ini terbuat dari emas murni, meningkatkan vitalitas, memulihkan tulang dan sumsum, menyalurkan energi jahat ke 5 organ. Hahaha, kebetulan ku tinggalkan ini bisa dipakai sebagai obat. Jika kalian menyukainya,
Bagus. Hahaha. Ternyata kau juga bermata tajam, langsung katakan. Apa yang kalian ingin kami perbuat? Kalian berdua dokter sakti kakekku sedang kritis. Dokter berkata tak ada harapan. Mohon pertolongan, dokter sakti. Tolong selamatkan kakekku. Kakekmu, artinya ketua grup Hartono. Benar. Ama, kami tak akan membantu. Kami tak akan membantu. Kedua Tuan Tabib, apakah keluarga Hartono pernah melukai kalian berdua? Kalau tidak, mengapa? 20 miliar yang remeh. Meminta kami keluar dari pengasingan Mimpi. Mereka berdua dikenal sebagai tabib ternama di Nusantara kalian. Cuma membawa batu nisan, mau meminta kedua Tuan Tabib ini keluar. Begitukah itikat kalian? Dari keluarga Hartono ini yang kalian perbuat? Betul. Kedua Tuan Tabib, mereka berdua terang-terangan tak menganggap kalian sebagai apapun. Kedua Tuan Tabib, kalau masalahnya uang, keluarga Hartono siap menambah 10 miliar lagi tunai. Kau lumayan memahami situasinya. Tapi, kami ini berdua loh, artinya harus 2 kali 10 miliar. 20 miliar. Kedua Tuan Tabib, meski keluarga Hartono tak bisa langsung menghimpun sebesar itu dana tunai, bisakah kalian memberi sedikit waktu? Tergantung apakah kakek Hartono dapat bertahan hingga waktu itu tiba. Itu bergantung pada apakah kakek Hartono di rumah kalian mampu bertahan hingga saat itu. Saya. Kalian benar-benar keterlaluan. 20 miliar, siapa bisa langsung mengeluarkannya? Kalian tega membiarkan orang mati, masih saja mengaku dokter hebat. Anak bau, mulutmu benar-benar tajam, tapi tak mampu mengeluarkan uang keluarga Hartono, kami tak akan pergi. Silakan saja pergi. Kalian berdua dokter hebat. Saya akan bayar, saya bayar. Apapun akan saya lakukan. Tolong selamatkan kakek saya. Yanti, kenapa kau berlutut pada orang yang tak berperi kemanusiaan untuk apa? Zaki, jangan bicara lagi. Tanpa bantuan kalian berdua para dokter hebat, haruskah aku menyaksikan kakekku mati? Melihat ketulusanmu, kami berdua bukan tak bisa memberi pertolongan dengan jarum. Hahaha, tapi kau harus menyetujui satu syarat. Apapun yang kalian minta akan kulakukan. Hehehe. Melihat kau masih lumayan cantik, asal diranjang, kau melayani kami berdua dengan baik. Aku akan menyelamatkan kakekmu bagaimana? Apakah kamu, Nona Yanti kan, bisa melayani 2 dokter hebat ini? Itu keberuntunganmu. Kalau begitu serahkan keberuntungan itu padamu. Kau mau? Nona Yanti, meski banyak orang yang tewas di tangan 2 dokter hebat ini, namun mengorbankan 1 orang demi menyelamatkan Tuan Dani yang sudah tua itu bisa dianggap transaksi bagus. Bukankah begitu? Transaksi macam ini Joko paling piawai soal ini. Kalau tidak, kamu saja yang kerjakan. Yanti, kami tak perlu memohon orang seperti ini. Omong besar Syantero Kota Jakarta. Siapa yang tak tahu Tuan Dani? Sudah 1 kaki. Masuk ke peti mati dokter ternama senusantara. Sudah dipanggil semua. Tak ada yang berani memberi jarum atau obat hari ini. Jika kau tak mampu mengajak kedua dokter hebat ini pergi, Tuan Dani pasti akan wafat. Takkan tertolong. Tak mau mengorbankan uang, tak mau mengorbankan orang Nona Yanti, kau tak bisa minta semuanya. Aku bila bisa menyelamatkan kakekku? Yanti, tak perlu meminta orang semacam itu. Soal kakekmu, aku yang akan cari jalan. Tapi, Tuan Zaki, aku telah bersamamu begitu lama. Kau kira aku tak mengenalmu, cuma pandai berbicara besar angkuh? Jangan kira hanya karena keberuntungan kau membeli sedikit barang antik lalu merasa jadi hebat. Aku bilang padamu, hari ini jika kau tak dapat membawa 2 dokter hebat ini pergi, Tuan Dani pasti wafat. Kalau aku sudah memilihnya, dia tak bisa menolak. Suka tak suka, dia harus tinggal. Karena aku sudah terpikat padanya. Tak ada pilihan. Dia tak bisa menolak. Suka tidak suka, dia harus tetap tinggal. Cakar 9 yin milikku ini. Bahkan lempengan besi pun bisa kukupas. Anak muda. Ternyata engkau anak muda sudah menguasai 13 penjaga. Pelatihan keras kekuatan tubuh. Tak perlu takut sekuat apapun tubuhnya, dia tetap tak mengerti pengobatan. Pria tua dari keluarga Hartono pasti mati. 2 ahli medis terang gelap. Kedua ahli medis ini saling melengkapi. Buku Materia Medica, Meridian Utama, mengobati penyakit parah dan kondisi lain yang sulit ditangani, mampu menghidupkan yang mati dan menyembuhkan tulang putih ingin disalin. Salin.
Siapa bilang aku tak paham pengobatan? Yanti, serahkan penyakit kakekmu padaku, aku pasti bisa menyembuhkannya. Zaki, apalagi yang kau bicarakan? Aku sudah lama bersamamu, tapi aku tidak tahu kapan kau belajar pengobatan. Jangan pikir hanya karena kau pernah membelikanku pembalut, kau jadi mahir pengobatan. Zaki, apa kau benar-benar bisa menyelamatkan kakekku? Kalau aku tak mampu menolong, dua orang bodoh ini pun pasti tak bisa. Kau, bocah besar sekali mulutmu. Kalau hari ini tak kuberi kau pelajaran, kau tak akan tahu berapa banyak mata Raja Kuda. Jika hari ini aku tidak menunjukkan kekuatanku padamu, kamu tidak akan tahu seberapa bahayanya Mawang Ye. Aku tidak menargetkanmu secara pribadi, tapi yang kumaksud adalah kalian berdua. Kalian berdua hanyalah sampah. Kau, jika kalian tidak terima, kita bisa bertanding. Jika aku kalah, nyawaku ada di tanganmu. Silakan lakukan sesukamu. Jika aku menang, kalian harus bersujud dan meminta maaf kepada Yuyan dan memberikan pengobatan gratis selama 3 tahun tanpa mengambil sepeser pun juga. Kau ingin bertanding ilmu medis dengan kami? Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Hehe. Ilmu medis itu membutuhkan waktu, baru bisa diasah. Lin Fan, jangan gegabah. Mereka berdua adalah Yin Yang Liang Guai yang terkenal di seluruh dunia. Konon di wilayah Longguo, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Aduh, lihatlah. Kau bahkan tidak seberwawasan wanita itu, hah? Lin Fan, cepat minta maaf kepada kedua tabib hebat ini. Karena masalah seperti ini, membuat mereka marah itu tidak sepadan. Aku tidak berniat menyesal. Kenapa aku harus takut pada dua orang bodoh ini? Kau, aku ingin lihat sampai kapan kau bisa sombong seperti ini. Hari ini kita akan bertanding akupuntur. 13 jarum kuimen. Kiao Xiao. Kiao Xiao, ada apa denganmu? Kiao Xiao. Kiao Xiao? Tusuk dia. Kau. Kenapa menusukku? Kiao Xiao. Tikam dia. Tikam. Mengapa kau menikamku? Kiao Xiao. 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 Inilah 13 jarum gerbang neraka yang sungguh bisa menekan 100 kegilaan jahat. Metode jarum terbalik bisa memicu epilepsi dan menghentikan jantung. Dia pasti tak sanggup bertahan setengah hari pun. Mampukah engkau menyembuhkannya? Bocah ini berkali-kali bersikap buruk terhadap Yuyan. Kali ini ia tahu bahwa Yuyan akan memanggil tabib untuk mengobati penyakitnya. Tetapi dia masih berani menghalangi. Dia harus diberi pelajaran. 13 jarum gerbang neraka ini benar-benar seni yang telah lama lenyap. Nak, aku beri kau sedikit waktu untuk menyembuhkannya. Jika kau memang tak sanggup menyembuhkannya, aku akan mengirimmu bersamanya ke alam baka. Lin Fan, kalau kau tak bisa menang, sebaiknya kau menyerah saja sekarang. Kiao Xiao. Kiao Xiao. Dokter Sakti, Lin Fan sudah menyerah. Kumohon selamatkan Kiao Xiao. Aku belum menyerah. Aku hanya tak percaya, seorang Yin Yang Erguai yang terhormat, ternyata cuma menguasai teknik akupunktur kekanak-kanakan. Bocah tengik kau cari mati. Hembah. 13 jarum guimen. Tak mungkin. Bagaimana bisa kau, bocah sepertimu, menguasai ilmu sehebat ini? Katakan. Kita harus pergi sekarang. Pergi. Hei, kalian saling bertarung, aku takkan ikut campur. Baik. Selamat tinggal, aku sungguh harus pergi. Jarum Dewa Tai. Kiao Xiao. Kiao Xiao. Kiao Xiao. Baru belajar dasarnya saja, sudah berani bertingkah sombong di hadapanku. Ini rahasia yang tak diwariskan leluhurku. Menyegel jalur energi, menyegel 7 lubang tubuh. Jika tak segera diberi akupunktur penyelamat, anak ini pasti mengalami kerusakan organ dalam. Pembuluh darahnya rusak. Zaki, semua ini ulahmu, sampah. Kaulah yang membuat Joko menderita begini. Bukan. Apa hubungannya dengan saya? Ada hubungannya denganmu. Jika bukan karena kamu yang ngotot menantang dua tabib hebat, mana mungkin jadi begini. Andai saja kamu punya sedikit belas kasihan, singkirkan kedua kakimu, minta maaf pada kedua tabib itu, maka Joko takkan jadi begini. Kamu terlalu dimanjakan, kamu sungguh merasa diri penting. Berani-beraninya kau menyentuhku? Memang aku yang menyentuhmu. Kalian berdua, kalian tahu aku akan kemari, memohon tabib menyembuhkan kakekku. Mengapa kalian mendahuluiku, datang kemari? Apa maksud semua ini? Kami juga kemari untuk berobat. Berobat apa? Otakmu yang bermasalah?
Obat apa yang kau cari? Otakmu sakit, ya? Jelas-jelas kau sengaja menghalangi tabib datang untuk mengobati kakekku. Sekarang kau rasakan akibatnya. Jika masih berani ribut, Zaki yang berhati baik pun takkan ragu. Keluargaku tak akan membiarkanmu lolos. Tusukan sembuh. Hahaha. Teknik jarum bertingkat. Jarum perak penyelamat. Jarum kekaisaran kuning. Jarum emas penembus. Dua dokter unggul. Joko, apa benar tak sanggup kalian mengusik begini? Tolonglah. Kalau begitu biarkan aku mati saja. Nak, sebenarnya siapa kau? Kau mampu memakai teknik rahasia warisan sekte Yin yang kami. Tak peduli siapa dia. Berani melawan kami. Pantas dihukum. Kalau tak bisa menang, ya tak bisa menang. Masih berani menyerang secara diam-diam cari mati. Serangan 1000 jarum. Aku salah. Kami salah. Nona Yanti, aku bersedia turun dari gunung untuk mengobati Tuan Dani yang sepuh. Mohon selamatkan nyawaku, ampuni nyawaku. Kalian ingin datang, aku belum tentu menerimanya. Tahunya cuma cari ketenaran. Tanpa keahlian sejati. Masih mau menipu 20 miliar dari Liu Group. Kami salah. Mulai sekarang, setiap hari akan membuka pengobatan gratis. Tak akan memungut biaya apapun. Tolong ampuni kami, Tuan Zaki. Ampuni kami, Tuan Zaki. Jika terulang lagi, aku pasti tahu kalian cuma tunduk pada kekuatan. Ku ambil nyawa kalian. Ayah, terima kasih Tuan Zaki. Terima kasih Tuan Zaki. Yanti, mari kita pergi. Tak disangka kemampuan menyalin ini amat berguna. Ternyata dapat menggabungkan keahlian medis mereka berdua, ditambah diriku yang muda dan penuh semangat. Aku dapat memaksimalkan potensi medis secara penuh mengungguli mereka dengan mudah. Zaki. Tak disangka kau begitu paham barang antik. Ternyata lihai juga dalam bidang medis. Kau ternyata mampu juga. Saya tak mahir dalam hal medis, saya hanya tahu sedikit. Terang gelap kedua master itu telah menjadi yang terbaik di Nusantara. Kau malah lebih unggul dari mereka. Jangan merendah lagi. Harus membuat Yanti tahu kemampuan medis saya ini. Semua hasil meniru terang gelap kedua master itu. Tak tahu apa yang akan ia pikirkan. Tidak seheboh itu dapat mengalahkan mereka itu hanya karena saya beruntung. Oh ya Zaki, bisakah kau pulang bersama saya untuk memeriksa kondisi kakek saya juga? Tenang saja keluarga Liu. Pasti akan memberi imbalan yang tak kalah besar dari mereka. Tidak. Tak perlu uang membantumu saja sudah cukup. Saya akan bersiap besok pagi, saya akan pergi ke kediaman Liu untuk menemui Dani. Kalau begitu, sepakat. Besok saya akan datang menjemputmu. Joko, ayo. Joko. Zaki. Orang ini lagi. Sudah berkali-kali membuatku dipermalukan. Takkan kubiarkan dia lolos. Kakek, ini Zaki. Senang bertemu Kak Dani. Kamu pasti Zaki kan? Ayo, belakangan ini aku kerap mendengar Yanti menyebut-nyebut namamu. Kakek, ngomong apa sih? Aku jarang kok bahas itu. Tuh lihat, dia masih aja nggak ngaku. Ayo, kalian duduk dulu. Ayo, sekarang ini aku sering sekali. Di dalam mimpi pun aku hanya memikirkan nama Zaki. Tapi, anak muda, kamu punya selera bagus soal barang antik. Benar-benar bagus, muda dan berprestasi, sungguh berprestasi. Terima kasih atas pujiannya Kak Hartono. Kalau aku masih mampu mengurus perusahaan, pasti akan kuizinkan Yanti menikah denganmu, dengan seseorang yang bukan pejabat maupun pengusaha.
Tapi ayo, lihat kondisiku sekarang, hidupku tak lama lagi. Jadi, aku harus pastikan Yanti dititipkan kepada orang yang mampu membantunya di bisnis. Teknik bisnis tingkat atas ingin menyalin. Salin, Kak Hartono, kamu belum tanya aku. Bagaimana aku tahu kalau aku sama sekali tak paham tentang dunia bisnis? Hah? Kalau begitu aku akan mengujimu. Yanti, bisnis berbeda dengan barang antik. Kamu yakin bisa menjawabnya dengan tepat? Kalau tak bisa menjawab, aku khawatir kakek akan kecewa padamu. Tenang saja. Ini data internal keluarga Hartono, keluarga Liu Hehe. Dulu keluarga terkaya di Jakarta, tapi sekarang orang luar mulai mencampuri karena aku tua dan sakit. Hahaha. Mereka mulai mengguncang kekayaan keluarga Hartono. Andai kata kamu memimpin keluarga Hartono, apa yang akan kamu perbuat? Bagaimana engkau akan mengatasinya? Kakek, rapat dewan direksi sudah berlangsung lama. Tak satu pun menemukan solusi. Mana mungkin Zaki bisa merumuskan solusi secepat itu? Lihatlah masalah kalian berdua belum seberapa sudah mulai melebar dari jalur yang tepat. Aku tidak begitu. Kak Hartono, serangan lawan sungguh menghancurkan, menimbulkan dampak besar bagi Liu Shi. Namun belum menggoyahkan fondasinya. Saran saya, batasi kerugian. Oh. Grup Hartono saat ini tetap diam, hanya menunggu nasib. Ini kurang disarankan Anda bisa melepas lahan yang sudah lama disiapkan di Bekasi, alihkan seluruh sumber daya sekarang ke proyek Kalimantan yang tersendat. Masalahnya mungkin akan teratasi tanah di Bekasi itu. Kami telah menanam hampir 80 miliar, kau bilang menyerah begitu saja? Tanah di Bekasi itu Adalah kue besar bagi semua konglomerat di Jakarta. Sedangkan proyek Junhai ini menjadi fokus bagi grup asing papan atas. Jika mereka menanamkan modal, masalah keluarga Hartono akan lekas teratasi. Bahkan bila grup luar negeri tak menanam modal di proyek Junhai, keluarga Liu masih bisa bernapas lega untuk bangkit. Itu sekadar soal waktu, mereka pasti berhasil. Hanya soal waktu. Untuk bangkit kembali, itu hanya soal waktu. tepat sekali. Rupanya kamu pintar, pandanganmu soal barang antik sangat bagus, dan juga wawasan bisnis yang tajam, luar biasa. Ah, tidak. Saya cuma tahu sedikit apa yang kupikirkan. Pasti sudah Anda pikirkan juga, Kak Hartono, berdasarkan langkah terbaru dari grup Hartono. Kurasa Kak Hartono sudah punya rencana. Betul sekali, wah kamu bisa menebaknya, bagus, pemuda berbakat. Semua ini saya salin dari orang lain. Saya tahu cara menyelesaikan masalah ini. Mereka pasti sudah mengetahuinya juga. Muda dan berbakat, namun tetap rendah hati. Wah, kalau Yanti kuserahkan padamu sekalipun saya mati, saya akan tenang. Kakek, kamu bilang apa? Kau harus melihatku menikah dan punya anak panjang umur. Saya mengenal tubuh saya sendiri. Saya sadar betul, seluruh dokter di Nusantara tak bisa berbuat apa-apa. Saya takkan bertahan lama lagi. Jangan cemas, saya sudah memanggil tabib hebat untuk mengobatimu. Kamu pasti sembuh. Apa tabib sakti akan turun gunung? Apakah ia mau mengobati saya? Itu Zaki, dia juga mahir pengobatan. Dan kemampuannya luar biasa. Dia pasti akan menyembuhkanmu. Keahliannya dalam pengobatan tak kalah dengan tabib sakti. Dia tak menguasai pengobatan, Kak Hartono, jangan tertipu oleh anak ini. Dia sama sekali tak mengerti ilmu pengobatan, Kak Hartono. Jangan sampai kamu terkecoh oleh bocah ini. Apa maksudmu berkata begitu? Joko, sebelumnya di Gunung Sibaya kau menghalangiku memanggil 2 tabib hebat untuk mengobati kakek. Aku malas berdebat lagi. Sekarang kau berani datang tanpa diundang. Kau kira keluarga Hartono tak punya orang lain? Masuk seenaknya? Aduh, Nona Yanti. Ini semua demi kebaikanmu. Aku khawatir kau akan dibohongi bocah ini. Jadi aku datang untuk mengingatkanmu. Betul, Nona Yanti, jika bocah ini menangani kakek Hartono, nyawanya bisa melayang, nanti kau baru menyesal, sudah terlambat. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Kak Hartono, kau tak tahu bocah ini. Dia datang cuma untuk mencuri harta keluarga Hartono bermodalkan gelar dokter hebat, untuk merencanakan kematianmu. Sebenarnya dia sama sekali tak paham ilmu pengobatan. Kau berbohong saat itu. Zaki dan terang gelap kedua master itu adu ilmu di tempat, dan menang telak. Aku menyaksikannya sendiri. Dengan jelas, bagaimana mungkin dia tak mengerti pengobatan. Aduh, Nona Yanti, inilah kepiawaian bocah ini. Bila dia tak membuatmu menyaksikan langsung mengalahkan terang gelap kedua master itu, mana mungkin kau begitu percaya? Kak Hartono, coba renungkan. Jika dia memang sehebat itu, mengapa awalnya dia cuma jadi pengantar makanan? Dia bahkan sudah berkolusi dengan terang gelap kedua master itu untuk memainkan sandiwara ini. Semua itu semata untuk meraih kepercayaanmu. Kamu bahkan menipu keluarga Hartono, kau benar-benar nekat. Kakek, jangan marah dulu, dengar dulu penjelasan Zaki. Bagaimana mungkin keluarga Hartono mendidik anak sepertimu yang begitu bodoh urusan percintaan?
hingga tertipu oleh pria yang hanya bisa mengantar makanan dan mulutnya syarat kebohongan. Kakek saya percaya pada integritas Zaki. Dia pasti bukan orang yang berbohong demi kekuasaan, demi meraih kedudukan, serta barang antik yang ia incar. Memang betul ia sukses menjualnya dengan harga selangit. Dan kepiawaiannya dalam pengobatan pun terbukti. Tolong beri dia kesempatan. Saya juga baru mengenal Yanti Kak Dani. Kecurigaan Anda wajar. Tapi namun jangan langsung percaya pada cerita sepihak orang ini. Mampukah saya mengobati? Kalian berdua yang paling tahu atau kau ingin merasakan sakitnya kena jarum? Yuni Sita Hijau mau meniru. Apa yang kamu lakukan? Apa kau gila? Berani kurang ajar di keluarga Hartono? Keluarga Liu takkan memaafkanmu. Kak Hartono Djoko sengaja memfitnah saya. Dia cuma ingin Anda melewatkan momen pengobatan terbaik. Jika Anda tak percaya, saya akan paksa dia mengatakannya langsung pada Anda. Joko, Bagaimana bisa ada dua dirinya? Lin Ying, sejak kapan kau punya saudara kembar? mana mungkin aku punya saudara kembar? Aku anak tunggal. Siapa kau? Kenapa kau menyamar jadi aku? Siapa kau? Mengapa menyamar jadi aku? Kalian berdua, siapa yang asli dan siapa yang palsu sih? Qiao Shao, aku yang asli. Qiao Shao, aku yang asli. Aku sudah bersamamu lama sekali. Masa kau masih tak mengenaliku? Aduh, kalian berdua mirip sekali. Bagaimana aku bisa membedakan yang asli dan mana yang palsu? Aku yang asli. Aduh, Aku yang asli. Aku yang asli. Aku yang asli. aduh, jangan tarik-tarik lagi. Kalian berdua, siapa yang benar-benar asli dan siapa yang palsu? Kenapa bisa begini? Nanti kau juga tahu. Tak lama lagi, aku akan membuat mereka mengaku sendiri. Bagaimana mereka telah memfitnahku. Sudahlah, berhentilah berpura-pura. Cepat, katakan yang sesungguhnya dan lekas pergi dari sini. Jika tidak, saat dustamu terungkap nanti, kau akan keluar dengan mengenaskan. Kurasa justru kaulah yang harus memohon ampun, bukan? Jangan kira dengan mengubah penampilanmu seperti ini, kau bisa mengambil posisiku. Qiao Shao paling menyukaiku. Aduh, perkataanmu sungguh menjijikkan. Lihat wajahmu itu, hasil operasi. Orang sepertimu jelas berbeda denganku, yang sudah menjalani operasi plastik. Kelopak matamu itu tampak jelas palsu. Sudah, hentikan. Jika kalian terus bertengkar begini, sampai malam pun kita tak akan tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Bagaimana kalau kalian ceritakan sesuatu yang cuma kalian berdua ketahui? Aku akan bertanya, dan siapapun yang mampu menjawab, dialah yang asli. Ini terlampau mudah. Aku pasti menang. Saranku, jangan kebanyakan sesumbar. Kalau begitu, apakah kalian punya tanda lahir atau ciri khusus di tubuh? Ada. Siapa yang tak punya? Aduh, benar-benar memalukan. Memang memalukan. Kupikir Qiao Shao datang mengingatkanku agar waspada penipuan. Nyatanya, dia justru datang ke rumah keluarga Liu, serta memainkan drama Raja Kera asli dan palsu. Jangan-jangan kamu sudah menyelidiki, lalu mencetaknya diam-diam? Omong kosong, kau yang secara diam-diam memahatnya. Apakah Qiao Shao punya penanda yang cuma kalian berdua yang tahu? Ciri tertentu? Ini, aku tahu. Qiao Shao punya ciri khas begini. Ciri khas apa? Kau cuma asal bicara ya. Kenapa aku tak tahu kalau Qiao Shao punya ciri unik lain? Bukankah mudah membedakan yang asli dan palsu? Nanti suruh saja Qiao Shao melepas pakaiannya, lalu buktikan, kan langsung ketahuan. Tiap kali ya, ketika semangat datang, tak ada yang lebih hebat dari lipstick. TSK tak disangka Joko begini orangnya. Ternyata dia... Pasti, itu Yuni. Hal begini, siapa sih yang belum tahu? Dia, waktunya masih singkat banget, jelas dia cuma setipis tusuk gigi, tiap kali masih harus dipuji orang. Ah, omong kosong. Mana mungkin aku begitu tubuhku? Sehat banget. Kamu yang menyuap mereka? Sengaja menjatuhkan namaku, memfitnahku? Apa urusannya denganku? Joko, semua orang ini kamu yang bawa. Kalian berdua silakan lanjut, masih ada yang bisa membuktikan bahwa kalian berdua benar-benar... Aku tahu. Joko memberiku kalung berlian dan cincin. Semua desainnya limited edition. Pasti tak ada yang sama persis. Aku juga punya tak seperti punyamu itu. Itu pasti palsu. Apa yang kamu omongin tidak mungkin itu palsu. Membedakan asli atau palsu gampang kok. Berlian itu sangat keras, tak bisa pecah kena api. Tak bisa hancur di palu asli atau palsu. Sekali pukul palu langsung ketahuan. Ambil palu. Benar atau tidak, satu pukulan akan membuka segalanya. Ini mustahil masih berani mengaku ini asli. Kalung berlian ini sudah menguak segalanya.
Jika Joko benar-benar mencintaiku, mana mungkin dia memberiku barang palsu? Benarkah? Joko, kalung berlianku pun ternyata palsu, berani menipuku. Kamu kira kamu siapa? Masih mengira aku bodoh? Apa katamu soal bangkrutnya perusahaan Hartono? Mengiming-imingiku jadi nyonya muda keluarga Joko, semua itu hanya rayuan. Perusahaan Hartono memang tumbang. Joko, apa maksudnya itu? Palsu tetaplah palsu. Dua orang ini, semuanya palsu. Panggil orang-orang. Bawa dua penipu ini keluar. Beri mereka pelajaran sampai kapok. Gunakan tongkat jika perlu. Silakan saja, Joko. Kau cuma mau menyingkirkanku setelah selesai. Jelas kau yang ingin menjebak Zaki, sekaligus menyingkirkan Kak Dani. Begitu rencanamu gagal, malah mau menyingkirkanku. Apa maksudmu menjebak? Jelaskan dengan gamblang. Aku Berniat membatalkan salinan? Sekarang kami tak butuh bantuanmu lagi. Mereka sudah saling bertengkar sendiri. Ini. hilang. Semua ini cuma tipu muslihat. Dani. Semua ini rencana Zaki. Rencana keji Zaki. Jangan percaya padanya. Joko, sebaiknya jelaskan dulu. Mana mungkin aku menjerumuskan kakekku ke bahaya? Dani, Nona Yanti. Kedua orang ini tidak dapat dipercaya. Menurutku mereka cuma menjelekkan namaku. Orangnya mana? Belum ada yang datang seret mereka keluar. Di keluarga Hartonoku sejak kapan kau berhak memerintah? Dan kau, sebaiknya kau jelaskan dengan gamblang. Kalau tidak, Semua gara-gara dia, semua karena kelicikan dan kejahatannya. Kemarin dia memaksaku menuju Gunung Sibayak, berusaha membujuk kedua master terang gelap supaya tidak mengobati Hartono. Sungguh busuk niatnya. Benar, betul. Joko, si bajingan itu. Saat itu dia ke Wudu Mountain Villa, disangsi oleh kedua master terang gelap, serta keahlian medis Zaki. Membuatnya pendendam. Berniat balas dendam, lalu dia menyeretku memfitnah Zaki. Bahkan apa? Ia bahkan berkata, begitu Dani wafat, ia akan lebih leluasa menyerang bisnis keluarga Hartono. Joko, benar-benar licik kau, Joko. Sekarang keluarga Hartono tengah diserang. Dan itu juga ulahmu. Bukan aku. Ada buktinya? Omong kosong belaka. Saya tidak. Kamu punya bukti? Hanya berbicara tanpa dasar. Bagaimana bisa tidak ada? Kamu hanya melihat orang Zaki mendapatkan perhatian dari Nona Yanti. Sepertinya dia akan menjadi menantu baru keluarga Hartono, menghalangi kamu menelan keluarga Hartono. Sungguh keterlaluan. Berani mengincar aset keluarga Hartono. Itu belum semua. Di belakang dia bahkan diam-diam memanggil Anda. Memanggil apa? Katakanlah. Orang tua pengemis. Binatang. Kamu bahkan lebih rendah dari binatang. Tuan Dani, itu semua karena orang ini, Kak Joko. Hati serigala, tubuh anjing, tidak peduli dengan kebaikan masa lalu. Menjatuhkan orang saat mereka sudah kesulitan, menambah kesulitan, tidak ada hubungannya dengan saya. Diamlah, perempuan hina, berani mengkhianati saya. Berhenti. Kamu berani bertindak di rumah keluarga Hartono? Panggil orang. Tuan Dani. Kakek, bagaimana keadaanmu? Zaki, cepat lihat keadaan kakekku. Ayo cepat Tuan Dani, baru saja terkena serangan jantung. Aliran darah terhenti. Kalau tidak segera diobati mungkin. Zaki, cepat selamatkan kakekku. Untung saja saya mempelajari ilmu pengobatan Yin Yang. Saya menguasainya, bahkan lebih mahir. Kalau tidak penyakit Tuan Dani, mungkin sudah tidak bisa diselamatkan. Orang tua ini ternyata akan mati. Hahaha, benar-benar bantuan dari langit. Tidak bisa. Saya harus segera. Cepat pergi dari sini. Zaki, ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya kelelahan. Tenagaku habis. Tak apa. Lalu kakekku, bagaimana keadaannya? Kakek Hartono sudah aman. Barusan aku memakai jarum emas. Aku memeriksa titik-titik vital kakek Hartono. Melancarkan aliran darah, butuh terapi mingguan. Jika tak ada kendala, kakek Hartono akan segera pulih. Hebat.
Terima kasih banyak. Kalau bukan berkatmu, aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Senang bisa menolong. Ayo antar Nenek Liu ke tempat yang nyaman. Biarkan beliau beristirahat sejenak. Baiklah. Tadi aku lengah hingga si Joko lolos. Bocah itu telah banyak berbuat jahat. Berkali-kali mencoba membunuh keluarga Hartono. Aku pasti akan menyingkirkannya. Tapi, Aku tahu kau berhati lembut, tapi kejahatan harus diberantas tuntas. Jika kita lunak pada musuh, sama saja melukai diri sendiri. Jika nanti kakekku berniat pensiun, aku berharap ada seseorang yang bisa membantuku memimpin grup Hartono. maksudmu? Pikirkan saja sendiri. Tak kusangka Presiden terhormat grup Hartono. Bisa-bisanya merasa malu. Sungguh menggemaskan. Zaki, semua ini salahku. Maafkan aku, ya. Zaki, sebelumnya semua salahku. Bersediakah kau memaafkanku? Kalau bicara, bicara saja. Jangan sok pakai gerakan tangan. Aku tahu semua salahku. Seharusnya aku tak meremehkanmu. Tidak. Aku sudah bebas dari seorang perempuan yang sangat mementingkan penampilan sepertimu dan telah menemukan wanita yang lebih baik. Iya, semua salahku. Aku tak akan membiarkanmu membelikanku tas lagi, tak akan membiarkanmu membelikanku mobil atau rumah lagi. Aku tak akan meminta apa-apa. Sekarang aku sudah punya uang. Kau malah tak meminta apa-apa. Iya, asal kau setuju berdamai denganku, aku tak akan meminta apa-apa. Aku tak akan meminta apa-apa. Yuni, sudah terlambat. Belum terlambat. Zaki, kau boleh pacaran dan menikah dengan Nona Yanti, asal kau setuju berdamai denganku. Benarkah? Aku pasti akan bersikap baik. Aku pasti akan tetap di sisimu. Zaki, meski aku tak dapat memberimu pernikahan, tapi aku bisa memberimu kebahagiaan. Zaki, walau aku tak bisa menikahimu, namun aku dapat memberimu kebahagiaan. Kalau kau mau pergi, pergilah. Kalau mau kembali, biarkan aku menantimu di sini. Kau kira dirimu siapa? Aku tahu kau sangat marah. Kau boleh memarahiku. Kau boleh lebih memarahiku jika mau. Kalau tidak, kau bisa memukulku. Kau boleh memukulku. Selama itu bisa meredakan amarahmu. Bagi orang sepertimu, aku benar-benar tak tertarik. Mengerti? Zaki, aku tahu aku keliru. Maukah kau memaafkanku? Asal aku tetap bisa di sisimu, aku akan lakukan apa saja kumohon padamu. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Zaki, kau tak bisa mengabaikanku. Kau tahu kan aku berutang banyak pada orang? Jika kau tak menolongku, bagaimana aku akan melunasi semua utang itu? Mereka akan membunuhku. Masa tak ada yang menanggungmu? Pergilah cari Zhou Xiao. Terima kasih atas jerih payah kalian berdua. Seret wanita ini keluar. Mulai sekarang dilarang masuk keluarga Hartono. Apa yang kalian lakukan? Lepas aku. Tolong lepaskan aku, Zaki. Zaki. Banyak tubuh kuat. Mau disalin? Ini juga bisa disalin? Cukup sentuh penjaga pribadi ini. Bisa memperkuat tubuh. Ada hal bagus begini. Aduh, cuacanya bagus hari ini. Belakangan ini lelah. Semangat ya, ahahaha. Belakangan tak ada pendatang baru kan? Kalian tolong awasi lebih ketat ya, ahahaha. Salin. Yai. Zaki menyebalkan ini. Sering mengacaukan urusanku. Aku akan membuatnya tak bisa hidup tenang. Zaki, laki-laki kurang ajar ini. Sering menghancurkan rencanaku. Aku akan memberinya pelajaran berat. Kak Joko, kenapa begitu marah? Bukankah gara-gara si Zaki itu? Setiap kali muncul, dia menggagalkan rencanaku. Sekarang dia malah membuatku berseteru dengan keluarga Hartono. Sekarang bagaimana? Kalau orang tua itu tidak tersingkir, grup Hartono, apa mereka tidak akan membalas terhadap keluarga Joko kita? Itu kan cuma Zaki. Mana mungkin jadi masalah besar bagi Kak Joko? Ayo, Master. Kau belum tahu kan, entah di mana bocah itu belajar ilmu medis. Bahkan bisa memunculkan orang entah dari mana tipu muslihatnya tak terhitung sukar ditangani.
Itu cuma teknik pengalihan perhatian. Apa yang dapat dia lakukan? Dia cuma tukang cari perhatian. Kalau aku ikut campur, menangkapnya. Gampang saja. Apa yang bisa ia perbuat? Hanya orang yang cari perhatian saja. Selama aku turun tangan, aku pasti mengalahkannya. Tidak masalah. Wah, kalau Anda mau turun tangan, maka sosok seperti Zaki pasti bukan masalah. Itu sudah pasti. Keluarga Michael menguasai banyak teknik. Dia cuma anak muda, berani menantangku. Hei. Tapi, Master Michael, saat lelang tadi, Zaki sempat mengelak beberapa serangan Anda. Bocah ini masih punya sedikit kemampuan. Kalau begitu, bagaimana bila? Bagaimana maksudmu? Kungfu terasa lewat setiap pukulan. Dia cuma anak muda. Bisakah? Andai dulu aku tak memberinya kesempatan, dia sudah tewas sejak saat itu. Itu sudah pasti. Zaki baru berlatih 2 tahun. Tentu saja dia bukan lawan Anda. Hahaha. Ya, tapi minta aku turun tangan tak masalah. Biayanya? Wah, Master Michael, tenang saja. Selama Anda membantu saya menyingkirkan Zaki, Anda akan jadi tamu kehormatan di grup Kiao saya. Setiap tahun persembahan untuk Anda. Tak akan kurang dari nominal ini. Itu bagus, Mbah. Lapor kepada Joko. Anda menyuruh kami mengawasi Zaki. Dia baru keluar dari keluarga Hartono. Bersiap pulang. Baik, siapkan orang-orang. Hari ini akan kubuat dia mati di sini. Hahaha. Bocah, tak disangka kau bisa menemuiku di sini. Joko, kau lagi? Sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Zaki, kau kerap menghancurkan niat baikku. Aku akan merebut nyawamu. Denganmu saja. Tentu tidak hanya aku. Master Michael juga ada. Zaki, saat lelang waktu itu, aku sudah memberimu kesempatan dan kusangka kau justru enggan bertobat. Tak ada penyesalan. Hari ini, aku akan menjemput nyawamu sebagai penebusan untuk Joko. Zaki, hari ini kau takkan luput dari maut. Sampah manusia dan orang tua yang cuma mengejar ketenaran pun ingin menghabisiku. Kalian juga tak layak. Zaki, kau nyaris sekarat, namun lidahmu tetap keras. Aku suka pemuda sepertimu. Mulut keras, tulang lembek. Bila kita bertarung nanti, kau pasti lekas melutut. Daripada siapa saja. Ternyata ucapan Yanti benar, berbaik hati pada orang begini adalah kekejaman bagi diri sendiri. Jangan sangka hanya karena kau paham sedikit penyembuhan dan beberapa trik pengalihan kau jadi hebat. Master Michael, semua ini buah latihan bertahun-tahun. Kau tak akan sanggup melawannya. Joko, di pelelangan, kau memperdayai mereka dengan barang antik palsu. Aku sudah memaafkan sekali. Di Gunung Sibayak, kau menghalangi Master Terang Gelap menolong Hartono. Aku memaafkan untuk kali kedua. Baru saja di kediaman keluarga Hartono, kau dan Yuni merancang perangkap bagiku. Mencoba membunuh Lau Liu. Aku memaafkan untuk kali ketiga. Aku telah memberimu begitu banyak kesempatan, namun kau tetap tak menyesal. Kini kau justru datang kemari sendirian. Kau sungguh sombong. Hari ini Master Michael ada di sini, kamu masih berani berkoar seperti anjing di sini. Zaki, sudah kuingatkan kau dulu. Hati-hati, pertimbangkan lagi. Tak kusangka, bocah ini tak tahu berterima kasih. Bahkan bertindak licik begini. Hari ini kau bakal mati di sini. Sesudah mati baru kau menyesal. Dengan orang sepertimu yang cuma mengandalkan nama, masih mau melukaiku. Berani-beraninya kau menghina Master Michael. Kurasa kau sudah bosan hidup. Bocah, kusarankan kau berhati-hati. Jangan kelewat angkuh. Justru kau yang angkuh. Sekalipun gurumu muncul, belum tentu dia bisa menandingiku. Jangan sangka hanya karena engkau mempelajari sedikit kungfu, lantas kau tak terkalahkan. Jangan gegabah. Ayo Master Michael, mengapa masih banyak cakap dengan dia? Cepat ringkus dia. Baik, biar ku ajari bocah ini. Cara seorang anak seharusnya berbakti. Jika kau masih ngoceh begitu, akan kupatahkan semua gigimu. Berani-beraninya kau menyerangku diam-diam. Tak tahu aturan hari ini akan kutunjukkan padamu. Jurus pamungkas dari sekolah 8 tingkat. Bocah, kau bahkan tak tahu cara mati. Bagaimana kau akan mati? Kuberikan kau kesempatan terakhir. Tinggalkan Jakarta
Pulanglah ke Sekte 8 tingkat. Berlatihlah dengan tekun, jaga wilayahmu, jangan ikuti lagi orang macam Joko yang hanya membawa kekacauan. Master Michael, Master Michael, Master Michael. Hanya sebatas ini kemampuanmu ini yang kau banggakan dari Sekte 8 tingkatmu. Hari ini kebanggaan itu bisa runtuh di tanganmu. Barusan aku lengah, terjebak oleh tipu dayamu. Sebesar apapun kekuatanmu, apa yang bisa kau perbuat? 10 Tuan Besar 13 sudah kulatih sempurna. Aku telah menguasainya sepenuhnya sebesar apapun kekuatanmu. Takkan mampu melukaiku sedikit pun. Ya. Bagus Master Michael, luar biasa. Joko, kamu sudah menghabiskan 3 kesempatan. Kamu masih juga tak menyesal. Zaki, jangan sombong, para pengawalku semuanya elit. Dari berbagai penjuru kau tak akan bisa mengalahkan mereka. Mengapa kau terdiam? Cepat, serang mereka. Cepat. Aduh. Joko, trik apa lagi? Tunjukkan semuanya. Zaki, ku beritahu aku putra tunggal keluarga Joko. Kalau kau berani menyentuh jariku, keluarga Joko tak akan membiarkanmu. Benarkah? Lantas bagaimana keluarga Joko akan membalasnya? Kau berani memukulku? Jangan kira hanya karena kau dekat dengan Yanti, kau bisa merasa aman. Orang-orang keluarga Joko bukan apa-apa. Aku sudah menjadi musuh keluarga Joko. Wah, aku takut sekali nih. Kamu. Kau mau apa? Tak pernah belajar dari kesalahan. Masih saja mencoba menjebakku, berani sekali kau. Aku. Kau mau apa? Hari ini akan kuberi kau pelajaran. Aduh, Tuan Zaki, mohon ampuni aku kali ini. Hai, Tuan Zaki, tolong kasihanilah saya kali ini. Bukankah tadi Anda bilang akan memberi saya pelajaran? Mana mungkin saya berani. Kak Lin, tidak, Zaki, jangan perhitungkan saya ya. Sebenarnya saya juga tak ingin memperhitungkan Anda. Yang penting Kak Joko, Anda enggan melepaskan saya. Hai, Kak Zaki, saya mohon, lepaskan saya asal Anda lepaskan saya. Saya pasti akan menjauh dari keluarga Hartono maupun Anda. Saya tak akan mengganggu kalian lagi, tak akan mengusik kalian lagi. Apa gunanya janji Anda? Kalau saya lepaskan Anda hari ini, besok Anda pasti kembali bersama keluarga Joko mengulang semuanya. Tidak. Anda cukup lepaskan saya. Saya akan memberi Anda uang. Akan saya berikan semuanya saya. Saya akan menekan cek untuk Anda. Bagaimana? Syukurlah Anda masih memiliki sedikit nurani. Tapi, ini memang lumayan banyak. Tapi, saya tidak tertarik. Saya masih bisa memberi setengah saham keluarga Joko. Asal Anda lepaskan saya janji akan menjauhi Anda. Menjauhi keluarga Hartono. Saya janji. Tolong lepaskan saya. Tadi saya sudah memukulmu, membuatmu malu. Tidakkah kamu ingin melapor ke polisi? Tadi saya baru saja memukulmu, biar kamu kehilangan muka. Kamu tidak mau melapor ke polisi. Tidak. Saya pasti tidak akan melapor. Tolong beri saya kesempatan sekali ini. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya sudah memukulmu seperti ini. Kamu tidak ingin membalas saya. Tidak. Tidak berani. Saya pasti tidak akan membalas, tidak. Bagaimana bisa saya membalas? Semua ini salah saya, semua ini karena saya. Tuan Zaki, Anda hanya mendidik saya sedikit. Saya malah berterima kasih. Bagaimana bisa saya membalas? Lalu apa kamu tidak ingin menuntut sesuatu dari tempat lain? Apa kamu tidak ingin membalasnya? Tidak. Tidak mau. Semua ini karena mulut saya. Semua ini pantas saya terima. Saya yang kejam. Saya tidak tahu berterima kasih, salah besar saya, Tuan Zaki. Anda memang seharusnya mendidik saya. Benarkah? Tentu saja dihukum oleh Anda adalah kehormatan saya. Bagaimana bisa saya membalas? Benar-benar tidak ingin membalas sedikit pun? Benar-benar tidak, saya janji, saya bersumpah. Saya Joko, kalau ada sedikit niat balas dendam. Biarlah saya disambar petir, tidak akan mati dengan cara baik. Tidak, saya rasa kamu ingin... Saya beri kamu kesempatan. Telepon ke kantor keamanan. Biar mereka tangkap saya. Apa? Zaki, kamu itu kena tendang sama keledai ya? Kamu pukul saya lalu suruh saya telepon polisi. Kamu mau masuk penjara? Tidak. Maksud saya, kalau saya telepon kamu kan yang harus dipenjara, bagaimana saya bisa berani? Maksudnya? Tidak. Maksud saya sudah menelepon.
Kalau begitu kan Anda harus dipenjara. Bagaimana saya bisa berani? Benarkan, benarkan? Kalau disuruh telepon, ya telepon saja. Katakan saya memukul Kiao Dasha. Suruh orang-orang dari kantor keamanan cepat-cepat datang tangkap saya. Tidak, Lindasha, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong maafkan saya kali ini. Saya janji setelah ini, saya akan langsung pergi dari sini. Pergi ke Kyoto. Tidak akan kembali lagi. Tidak akan kembali lagi. Saya tidak bilang mau memukulmu. Cuma suruh kamu telepon ke kantor keamanan. Ayo Tuan Zaki, saya benar-benar tidak akan membalas. Anda jangan coba-coba uji saya lagi. Kalau Anda maafkan saya kali ini, saya janji akan selalu mendengarkan Anda. Selalu mendengarkan Anda. Akan selalu patuh kepada Anda. Selalu menurut. Benar-benar akan mendengarkan saya? Kalau Anda pergi ke timur, saya tidak akan pergi ke barat. Kalau Anda bilang saya mencuri anjing, saya tidak akan melawan ayam. Anda tolong beri saya keringanan, maafkan saya kali ini. Kalau sudah mau mendengarkan saya, cepat telepon. Tuan Zaki, saya tidak berani. Kalau begitu bagaimana dengan teleponnya? Apa saya yang harus memukulmu? Saya telepon. Halo. Kantor keamanan, tolong bantu. Saya mau melaporkan. Ada yang kekerasan di jalanan. Baik, cepat datang. Anda apa yang Anda lakukan? Apakah Anda yang menyuruh? Kamu mau apa? Ini kamu yang menyuruhku menghubungi dinas keamanan? Sesudah ini, di Jakarta, tak akan ada lagi Tuan Muda Joko. Rasanya cukup berat juga. Hampa. Memang takkan ada lagi. Nanti begitu petugas dinas keamanan tiba, kamu akan ditangkap, ya. Oh, begitu? Tunggu saja. Berani menyerang bangsawan Jakarta. Meski kau terhubung dengan keluarga Hartono, kau bakal mendekam di penjara seumur hidup. Wah, aku takut sekali. Begitu ya, nanti akan kugunakan relasi keluarga Joko. Zaki, bersiaplah mati di penjara. Kenapa aku tidak terpikir ya, Tuan Muda Joko? Ternyata kau suka mengingkari janji. Mana mungkin kubiarkan kau menelpon dinas keamanan lalu mengirimku ke penjara? Ya ampun bodohnya. Aku benar-benar bodoh. Kamu, apa maksudmu? Aku peringatkan kau, Zaki. Petugas dinas keamanan sudah tiba. Jika kau mau bermain trik, sudah terlambat. Siapa yang membuat laporan? Aku yang melapor. Bocah ini dengan sengaja melukai orang, bahkan melukai bawahanku. Dia sama sekali tak menghormati hukum. Benar-benar sombong. Jadi kau yang bikin ulah? Benar, akulah pelakunya. Wah. Bawa dia. Tangkap dia. Seret dia ke dinas keamanan untuk dihukum. Aduh, memang benar aku yang menghajar orang itu, tapi aku melakukannya demi melapor si pemuda ini. Sebab dia mencetak uang palsu secara ilegal. Apa katamu? Mencetak uang palsu secara ilegal itu kejahatan berat. Benarkah yang kau katakan? Kalau ada satu kata pun yang aku dustakan, biarlah aku tertimpa petaka dan mati sengsara. Kau bohong. Keluarga Kiao sudah kaya, mengapa mesti terjun ke bisnis yang bisa membuatku kehilangan nyawa? Itu sebaiknya kau tanya langsung pada Kiao Xiao sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa ada uang sebanyak ini? Aku pun tak tahu. Bos, seluruh uang ini nomor serinya sama. Ini jelas uang palsu. Dasar kau. Mencetak uang palsu secara ilegal, plus membuat laporan palsu juga. Sepertinya nyalimu besar juga ya. Aku tidak melakukannya. Ini, apa-apaan uang ini? Aku pun tak tahu. Kiao Kun, dengan bukti sejelas ini masih berani menyangkal? Aku menghajar mereka karena melihat mereka mencetak uang palsu secara ilegal, lalu mereka datang hendak menyingkirkan aku terpaksa melawan. Aku tidak melakukannya. Pasti kau pelakunya dan berniat menjebakku. Hei. Mana bisa ini disebut kekerasan? Ini aksi kepahlawanan melawan pemberontak. Sementara kau, di depan Departemen Keamanan Publik, masih saja bersikap kurang ajar. Kiao Kun, kali ini yang bakal mendekam di penjara, mungkin justru kau, bukan aku. Ayo, tangkap dia dan hukum. Tidak, jangan. Aku dijebak. Tolong, aku dijebak.